Episode 152 Aku bisa melihat segalanya. Tetes, tetes, tetes. Suara aneh datang dari jam tangan multifungsi, menyadarkan Xia Feng. Jam tangan multifungsi itu tertutup lumpur, dan pemandangan di layarnya sama sekali tidak terlihat. Xia Feng tidak menggunakan kemampuan perspektifnya. Ia menyeka lumpur dari layar jam tangan multifungsinya dengan satu jari. Di layar jam tangan multifungsi, Super Xiaoqian sedang mandi di bawah pancuran. Area dadanya yang montok dan seputih salju bergetar di bawah air, seperti dua kelinci yang sedang bermain-main, dan pinggulnya yang seindah giok beriak indah. Adegan ini langsung membuat Xia Feng tercengang. Ah! Super Xiaoqian memegangi dadanya dan merapatkan kakinya, tampak sangat takut dan malu. Tuan, apa yang Tuan lakukan? Bagaimana bisa Tuan mengintip saya sedang mandi? Xia Feng, layar jam tangan multifungsi kembali normal, kepala pancuran menghilang, dan Super Xiaoqian mengenakan pakaian seragam hijau militer yang membalut tubuhnya erat-erat. Xia Feng akhirnya tersadar. Ia tersenyum getir dan berkata, "Kenapa kau mandi di jam tanganku?" Super Xiaoqian tampak kesal, "Bukankah aku baru saja jatuh ke selokan? Aku sangat kotor, tentu saja aku perlu mandi." Dihadapkan pada alasan seperti itu, Xia Feng terdiam. Sebuah tank Arjun memasuki barisan Xia Feng, diikuti oleh sekelompok besar tentara pasukan khusus India. Mereka mengenakan masker gas dan pakaian pelindung, serta membawa senapan dan penyembur api. Para tentara India ini jelas sedang bersiap untuk membersihkan area tersebut. Meskipun Xia Feng menyamar sebagai biksu India, ia tidak berani ditemukan oleh orang-orang ini. Ia berjongkok lagi dan perlahan bergerak maju. Saluran pembuangan airnya tepat di Sungai Gangga. Xia Feng sudah memutuskan untuk mandi di Sungai Gangga setelah sampai. Ini dilakukan seperti yang dilakukan orang Romawi. Malam tiba dengan tenang, dan New Delhi gemerlap lampu, sebuah pemandangan kemakmuran. Tragedi yang terjadi siang itu tidak berdampak apapun pada kota itu. Orang-orang kaya berbondong-bondong ke gedung opera untuk menikmati seni opera yang elegan, atau ke restoran-restoran berat kelas atas untuk menikmati hidangan gourmet yang disiapkan oleh koki-koki papan atas, dan mereka diminta untuk menambahkan sedikit kari kesteak dan hidangan pembuka mereka. Hotel Grand Decor, New Delhi. Di sebuah suite presidensial yang mewah, Xia Feng berbaring di sofa, menonton acara TV. Sebuah acara berita langsung sedang diputar di TV yang terpasang di dinding. Seorang pembawa berita wanita dengan titik merah kecil di dahinya berdiri di atas sebidang tanah hangus, dengan daerah kumuh yang dibom di belakangnya. Kebakaran terjadi di permukiman kumuh di pinggiran barat New Delhi. Penyebab pasti kebakaran masih diselidiki. Namun, polisi telah menemukan serpihan alat peledak dan sisa-sisa bubuk mesiu yang terbakar di reruntuhan. Kepolisian New Delhi mengklaim bahwa kebakaran tersebut mungkin disebabkan oleh teroris, tetapi sejauh ini belum ada teroris yang mengaku bertanggung jawab atas insiden tersebut. Itulah politik, dan terkadang bisa membuat Anda merasa muak dan marah. Suara Super Xiaoqian tiba-tiba terdengar dari laptop retas di meja kopi. "Tuan, saya telah menemukan laboratorium yang cocok untuk Anda." Xia Feng mengalihkan pandangannya ke monitor komputer si peretas dan melihat Super Xiaoqian berseragam militer dan foto Universitas New Delhi. Ia terdiam sejenak. "Apakah tempat yang kau cari itu laboratorium di Universitas New Delhi?" Super Xiaoqian berkata, "Ya, tingkat keamanan di sana paling rendah, dan kita tidak perlu melakukan apapun untuk menyelinap masuk. Selain itu, Laboratorium Biologi Universitas New Delhi memiliki peralatan yang sangat canggih yang dapat memenuhi kebutuhan Anda dalam hal ini." "Membawa sampel berbahaya ke sekolah untuk eksperimen?" "Tidak, aku tidak suka itu." "Apakah ada laboratorium lain?" tanya Xia Feng. "India memiliki industri farmasi yang berkembang dengan baik. Aku yakin kita bisa menemukan laboratorium yang cocok." Super Xiaoqian berkata, "Tentu saja ada. Aku sudah menyiapkan opsi cadangan untukmu." Green Algae Biotechnology Company adalah perusahaan farmasi India yang sedang berkembang dengan investasi dan dukungan teknis dari Amerika. Laboratorium mereka mungkin yang paling canggih di India. Namun, keamanan mereka juga sangat ketat, dan dalam keadaan normal, hampir mustahil untuk menyelinap masuk. Xia Feng berpikir sejenak dan berkata, "Kalau begitu, mari kita pergi ke perusahaan bioteknologi alga hijau. Soal sistem keamanan mereka, saya rasa itu tidak akan membuatmu bingung." "Yah." Super Xiaoqian menunjukkan senyum manisnya. "Sebenarnya, aku baru saja mengambil alih sistem keamanan mereka." Xia Feng memelototinya. "Lalu apa maksudmu dengan sangat ketat?" "Sangat tinggi. Aku hanya ingin kamu merasakan bahwa melakukan hal seperti ini sangat sulit bagiku." "Xia Feng, siapa yang bisa menyalahkannya karena begitu nakal? Jika ada yang harus disalahkan, itu hanya orang yang menciptakannya." Xia Feng. 1 jam kemudian, seorang pemuda botak tiba di zona pengembangan industri di New Delhi. Bangunan terbesar dan termewah di kawasan industri ini adalah gedung serbaguna milik Green Algae Biotechnology Company. Gedung ini tampak seperti Grand Dubai Hotel, hanya saja jauh lebih pendek dan lebih kecil. 4 penjaga bersenjata berdiri di depan gerbang perusahaan alga hijau.
Meskipun mengenakan pakaian sipil, senjata mereka buatan Amerika. Keempat penjaga bersenjata itu berkulit putih, bukan orang Indian. Perusahaan ini agak tidak normal. Ini adalah insting pertama Xia Feng saat ia mendekati Green Algae Company. Xia Feng memarkir sepeda motor India bekas di sabuk hijau di sisi jalan, lalu berjalan menuju tembok Green Algae Company. Dinding Green Algae Company tingginya setidaknya 5 meter dan sangat halus. Terdapat jaring anti-maling di bagian atas dinding dan kamera setiap beberapa meter. Hampir tidak ada titik buta. Tetapi bahkan jika Green Algae Company memasang 10.000 kamera, itu akan sia-sia. Tuan, tidak ada kamera yang bisa menangkap Anda. Anda bisa masuk dari mana saja kecuali pintu utama. Suara Super Xiao Qian terdengar dari jam tangan multifungsi. Xia Feng tiba-tiba bangkit, melesat menuju tembok perusahaan alga hijau. Ketika ia berada sekitar 1,5 meter darinya, tubuhnya, yang terlontar oleh kakinya, melesat ke atas seperti bola meriam. Ia nyaris menyentuh tembok pada ketinggian 3 meter sebelum terjungkal ke atas, jungkir balik melewati tembok yang, termasuk jaring pengamannya, tingginya setidaknya 6 meter. Kaki Xia Feng mendarat di tanah, dan tubuhnya bahkan tidak gemetar. Suara Super Xiao Qian terdengar lagi dari jam tangan multifungsi. Tuan, saya telah memetakan rute aman ke laboratorium untuk Anda. Anda punya waktu 5 menit untuk melewatinya. Sebuah peta muncul di jam tangan multifungsi. Itu adalah peta internal gedung multifungsi Green Algae Company. Super Xiao Qian telah menandai rute yang harus ditempuh dengan garis merah. Xia Feng meluruskan ranselnya yang agak miring dan berjalan menuju pintu keamanan. Begitu ia mendekati pintu keamanan yang memerlukan verifikasi kata sandi dan sidik jari, pintu itu terbuka secara otomatis. Xia Feng dengan mudah melewati level pertama. Super Xiao Qian, meskipun terkadang agak nakal dan berisik, sangat kuat. Dalam beberapa hal, bantuannya bahkan lebih berguna daripada tim Zodiac Plus 4 Ksatria Wanita. Di dalam gedung, kamera pengawas ada di mana-mana. Tetapi dengan kehadiran Super Xiao Qian yang mengerikan, kamera-kamera itu menjadi tidak berguna. Karena sudah larut malam, tidak ada staf di dalam gedung. Hanya beberapa petugas keamanan yang berpatroli. Namun, di sepanjang rute yang direncanakan Super Xiao Qian, tidak ada satupun petugas keamanan yang terlihat. Dalam 4,5 menit, Xia Feng tiba di laboratorium di lantai bawah tanah. Dalam situasi yang sama, pintu laboratorium memerlukan akses dan kata sandi komunikasi, serta verifikasi sidik jari dan pemindaian pupil. Namun, meskipun prosedurnya merepotkan, pintu-pintu itu terbuka secara otomatis ketika Xia Feng baru saja mendekati pintu. Selamat datang di laboratorium perusahaan alga hijau. Ini tentu saja bukan suara cerdas dari laboratorium, tetapi suara Super Xiao Qian. Xia Feng merasa sakit kepala. Xiao Qian, tidak bisakah kau lebih tenang? Suaramu bisa menarik perhatian petugas keamanan. Super Xiao Qian berkata entah mereka datang atau tidak, aku sudah menutup semua pintu keamanan yang mengarah ke sini. Kalian bisa bernyanyi di sini sambil bereksperimen. Xia Feng, memasuki lab, Xia Feng langsung bekerja. Ia mengambil sampel dari daerah kumuh dari ranselnya, termasuk darah, jaringan otak, kulit, dan otot, lalu menganalisisnya menggunakan peralatan lab. Kalau kalian pikir dia cuma eksperimen, kalian salah. Super Xiao Qian memainkan peran yang sangat penting. Meskipun dia tidak di dunia nyata, dia ada di dalam jaringan, membantu Xia Feng di setiap instrumen. Dengan peralatan eksperimen canggih, kemampuan perspektif dan penglihatan mikro kedua mata, serta otak super, Xia Feng ingin menjadi ilmuwan biologi. Dengan begitu, ia akan menjadi ilmuwan biologi, dan ilmuwan biologi terbaik di dunia. 10 menit berlalu, dan Xia Feng menemukan mikroorganisme yang sangat istimewa dalam sampel darah, kulit, dan otak yang dikumpulkannya. Mikroorganisme ini terdapat di semua sampel yang dikumpulkannya, tetapi paling melimpah di sampel jaringan otak. Juga, warnanya oranye. Xia Feng mengunggah karakteristik biologis mikroorganisme oranye dan gambar yang telah dibuatnya ke komputernya. Lalu berkata, Xiao Qian, bantu aku memeriksa basis data virus global untuk melihat apakah ada yang cocok. Kelihatannya seperti krisan oranye. Suara Super Xiao Qian terdengar dari komputer di laboratorium. Berapa lama waktu yang kamu butuhkan? Xia Feng ingin mengingatkannya untuk melakukan sesuatu. Selesai. Suara Super Xiao Qian. Xia Feng, sejak manusia mulai mempelajari mikroorganisme, tidak ada satupun mikroorganisme yang ditemukan yang memiliki karakteristik yang sesuai dengan yang satu ini. Ini adalah mikroorganisme virus yang benar-benar baru. Xia Feng sama sekali tidak terkejut dengan hasil ini. Saya baru saja mengambil data eksperimen dari semua peralatan eksperimen. Setelah diintegrasikan dan dihitung, saya menemukan bahwa bakteri ini dapat bereproduksi satu generasi setiap 10 detik. Ini 180 kali lipat tingkat reproduksi E. coli, dan juga merupakan tingkat reproduksi tercepat di antara mikroorganisme yang diketahui. Xia Feng terkejut melihat satu generasi bereproduksi hanya dalam 10 detik. Namun, mengingat kembali orang-orang terinfeksi yang ia amati siang itu,
Kecepatan virus Cerberus masih normal. Lagi pula, mereka yang digigit dengan cepat menjadi seperti spesies yang sama. Bahkan, HIV pun tidak semenakutkan itu. Tuan, saya baru saja menemukan sesuatu yang menarik di komputer perusahaan saya. Super Xiaoqian muncul di jam tangan multifungsi. Ya, itu komputer pribadi pimpinan perusahaan ini. Sebelumnya komputer itu dalam mode tidur, jadi saya tidak menyadarinya. Sekarang saya sudah mengaktifkannya. Apa yang kau temukan? Tanya Xia Feng penasaran. Green Algae Bioteknologi juga sedang meneliti virus Cerberus. Mereka juga telah menemukannya. Mereka telah melakukan beberapa eksperimen terhadapnya, termasuk pada subjek hidup. Subjek-subjek tersebut berada di lantai bawah tanah kedua. Anjing, kucing, harimau, serigala, banyak hewan telah disuntik dengan virus Cerberus, termasuk manusia. Apakah ada eksperimen langsung pada manusia? Ya, dan jumlahnya lebih dari satu. Ada pria dan wanita, anak-anak, remaja, dewasa muda, paruh baya, dan lansia. Ada orang-orang dari segala usia. Tidak ada data tentang mereka. Mungkin karena datanya dihapus, tetapi dilihat dari karakteristik mereka, mereka semua seharusnya miskin dan berkasta rendah. Tapi semua ini tidak penting. Yang penting adalah informasi tentang eksperimen di sini telah diteruskan ke CIA. CIA? Xia Feng tertegun sejenak. Mungkinkah perusahaan ini dikendalikan oleh CIA? Tidak ada bukti langsung bahwa CIA mengendalikan perusahaan ini, tetapi memang ada keterlibatan modal Amerika. Modalnya berasal dari laboratorium biologi AS milik Lockheed Martin. Apa yang awalnya merupakan intrusi sederhana ternyata melibatkan CIA dan Lockheed Martin. Xia Feng terkejut, namun tidak terkejut. Tuan, semua tanda menunjukkan bahwa Lockheed Martin menggunakan virus Cerberus untuk menciptakan senjata biologis. Jahat dan sama sekali tidak punya hati nurani. Xia Feng mendidih karena amarah. Pernahkah mereka berpikir bahwa ini adalah virus mengerikan yang belum ada vaksinnya? Jika menyebar secara global, seluruh umat manusia akan musnah. Guru, Anda begitu marah, saya tidak berani. Apa yang ingin kau katakan? Xia Feng menahan emosinya dan berkata, silakan saja. Aku baik-baik saja. Perusahaan telah mengajukan visa turis, dan spesimen hidup akan diterbangkan ke Kyoto, Tiongkok pukul 8 pagi ini, kata Super Xiaoqian. Ekspresi Xia Feng tiba-tiba berubah. Jika spesimen hidup dikirim ke ibu kota Tiongkok, menyebabkan virus Hellhound menyebar di sana, itu akan menjadi bencana besar bagi Tiongkok dan rakyatnya. Amarahnya kembali berkobar dan tak terbendung lagi. Rencana mereka begini, mereka akan membekukan sepotong jaringan otak yang terinfeksi ke dalam es batu. Kemudian, berdasarkan pengetahuan mereka tentang masa inkubasi dan masa wabah virus, mereka akan meminta orang yang terinfeksi menelan es batu tersebut setelah pesawat memasuki wilayah udara Tiongkok. Setelah pesawat mendarat, orang yang terinfeksi akan memasuki Kyoto, membawa virus Cerberus ke Kyoto, Tiongkok. Xia Feng melihat arlojinya. Sekarang jam 3 pagi, 5 jam lagi. Kau tahu siapa yang akan menjalankan misi ini? Tidak ada cara untuk mengetahuinya. Orang-orang biasanya dikirim untuk misi dengan perintah lisan. Tapi aku tahu orang yang siap berkorban itu ada tepat di bawah kita. Dia orang Meksiko. Mendengar kata Meksiko, Xia Feng langsung teringat FA. CIA tidak akan berani campur tangan dalam operasi semacam itu dengan mudah, karena jika Tiongkok mengetahuinya, pasti akan memicu perang habis-habisan. Perang antara Tiongkok dan Amerika Serikat tidak akan menghasilkan pemenang. Yang diuntungkan adalah Uni Eropa dan Rusia. Amerika Serikat akan kehilangan hegemoninya, digantikan oleh Rusia dan Uni Eropa. Amerika Serikat tentu saja tidak mau mengambil risiko seperti itu, tetapi juga tidak ingin melewatkan kesempatan sekali seumur hidup ini untuk menjatuhkan Tiongkok. Dengan wabah Cerberus yang sudah terjadi di Meksiko, Nigeria, dan India, bukankah wajar jika Tiongkok menjadi yang keempat? Oleh karena itu, FA, Antek Baru Amerika, ditugaskan untuk menjalankan misi ini. FA selalu memiliki banyak pecandu zat terlarang gila, yang siap mengorbankan nyawa mereka demi organisasi tersebut. DLL, apakah kamu menemukan sesuatu? Ya Tuhan, suara Super Xiaoqian bergetar. Ada rencana tersembunyi di balik rencana Dewa Kematian ini. Aku baru tahu kalau seorang tokoh militer India tidak hanya mengajukan visa ke Tiongkok, tapi juga izin untuk mengunjungi kelompok kuda petir. Pangkat resmi Letnan Jenderal diberikan kepadanya, tapi identitasnya dipalsukan. Dia seorang prajurit pasukan khusus dan menderita kanker. Menurut laporan patologi rumah sakit dan diagnosis dokter, dia hanya punya waktu 2 bulan untuk hidup. Meskipun tidak disebutkan dia adalah orang hidup yang membawa virus, aku yakin dia juga seorang manusia bom. Inilah rencana kematian Amerika Serikat dan India. Gunakan virus Cerberus untuk menyerang ibu kota Tiongkok, menghancurkan pusat politik dan ekonomi Tiongkok. Gunakan virus Cerberus untuk menyerang grup kuda petir, menghancurkan jantung militer dan industri Tiongkok. Rencana ini sungguh kejam. Di mana orang India itu? Itu juga di sini,
Di lantai bawah tanah kedua, kata Super Xiaoqian. Hapus semua jejak keberadaan kita di sini. Aku ingin turun dan melihatnya, kata Xia Feng. Sudah terhapus, kata Super Xiaoqian. Xia Feng sudah beradaptasi dengan kecepatannya, dan ia mengumpulkan sampel lalu membuangnya. Tepat setelah ia selesai, Super Xiaoqian memberitahunya bahwa jalur aman baru telah direncanakan. Xia Feng meninggalkan lab dan memasuki lantai bawah tanah kedua melalui lorong aman yang telah direncanakan Super Xiaoqian. Pintu lift terbuka, memperlihatkan koridor tertutup. Terdapat kamera pengawas di keempat sudut dan di tengah koridor, beserta laser. Jika alarm berbunyi, laser akan aktif dan membunuh penyusup. Tindakan perlindungan seperti itu tidak kalah hebatnya dengan tindakan yang dilakukan oleh markas besar CIA. Namun, semua ini tidak berarti apa-apa bagi Super Xiaoqian. Saat ini, Xia Feng hanya perlu menjentikan tangannya untuk melewati lorong mengerikan ini. Kamera, alarm sensor, dan perangkat mekanis lainnya semuanya tidak berguna. Sama sekali tidak efektif. Pintu pengaman di ujung lorong terbuka secara otomatis. Kali ini, Super Xiaoqian tidak mengucapkan selamat datang. Dunia di balik pintu keamanan tampaknya telah menyentuh sarafnya, membuatnya tidak bisa bermain-main. Kandang-kandang itu terbuat dari besi besar, berisi hewan dan manusia yang dikurung di dalamnya. Di belakang kandang terdapat banyak wadah kaca berisi cairan dan organ, dan seluruh ruangan dipenuhi bau disinfektan. Beberapa orang di dalam kandang terinfeksi virus Hellhound, sementara yang lain tidak. Namun, mereka tanpa berada di bawah kendali obat-obatan. Ketika Xia Feng masuk, mereka tidak bereaksi sama sekali. Beberapa tertidur, sementara yang lain menatapnya dengan tatapan kosong. Mereka yang terinfeksi virus Hellhound meraung ke arah Xia Feng, sangat maniak dan agresif. Ada juga pintu keamanan di ujung koridor. Kedua orang itu ada di balik pintu itu, kata Super Xiaoqian kepada Xia Feng, lalu membiarkan pintu keamanan terbuka secara otomatis. Xia Feng berjalan cepat dan memasuki pintu keamanan. Di dalamnya terdapat ruangan yang didekorasi khusus bergaya istana India, tampak sangat mewah. Xia Feng segera menemukan sasarannya. Di kamar sebelah kanan, seorang pria Meksiko memeluk dua perempuan India, ketiganya telanjang. Di samping tempat tidur terdapat sebotol anggur merah berkualitas tinggi, sisa lobster, dan sedikit zat terlarang. Di kamar sebelah kiri, seorang pria India lainnya berbaring di sampingnya, dua perempuan muda India yang cantik. Kamar ini juga berisi anggur berkualitas, makanan lezat, dan zat terlarang. Mula-mula mereka bersenang-senang, diberi apapun yang mereka mau, lalu mereka mati. Begitulah nasib kedua orang ini. Xia Feng mendorong pintu di sebelah kanan, dan seketika itu juga, ia membangkitkan energi misterius di dalam tubuhnya, melepaskan medan energi. Ketiga orang yang terbaring di tempat tidur itu pun dikendalikan sebelum sempat bereaksi. Medan energi itu menyerbu otak orang Meksiko itu, menangkap pikirannya. Selanjutnya, Xia Feng mulai menggali ingatannya. Kenangan-kenangan itu terus terputar di benak Xia Feng. Selama revolusi Meksiko, ia kurus dan pemalu, sering dirundung. Ia meninggalkan sekolah dan menjadi kaki tangan seorang pengedar zat terlarang. Ia membunuh seseorang untuk pertama kalinya, berhubungan seks dengan seorang perempuan untuk pertama kalinya. Wajah manusia tiba-tiba muncul, dan pikiran Xia Feng langsung terkunci pada memori itu. Itu wajah Yan Evo. Orang Meksiko ini bertemu Yan Evo dan berbicara dengannya. Kalian tinggal naik pesawat itu ke Kyoto, Tiongkok, dan serahkan barang-barangnya kepada orang-orang kami. Saya sendiri yang akan mengantar kalian ke pesawat itu. Ini hadiah dari organisasi atas kerja keras kalian selama ini. Tugasnya mudah, kata Yan Fu kepada orang Meksiko itu. Apa itu? Kamu tidak perlu bertanya itu. Minta saja apapun yang kamu mau selama masa ini. Uang, wanita, dan zat terlarang. Aku akan memuaskanmu. Saya baik-baik saja. Yan Evo memeluk orang Meksiko itu. Pikiran Xia Feng kembali ke kenyataan, dan senyum dingin perlahan muncul di sudut mulutnya. Jadi ternyata Yan Evo menjalankan misi ini untuk CIA. Dia akan datang menjemput kedua orang ini dan menempatkan mereka di pesawat. Baiklah, aku akan menunggumu di sini. Sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah di antara kita. Orang Meksiko itu tidak bereaksi sama sekali, dan kedua wanita India yang berbaring di sampingnya jatuh koma total. Xia Feng berkata lembut, Xiaoqian, segera ingatkan aku saat seseorang datang. Ya. Super Xiaoqian membalikkan badannya membelakangi tempat tidur, tidak ingin melihat kekacauan di atasnya. Malam itu gelap. Beberapa van off-road Chevrolet Suburban tiba di perusahaan bioteknologi alga hijau. Petugas di gerbang menghentikan mereka, memeriksa kartu masuk mereka, lalu membiarkan mereka lewat. Sebuah SUV Chevrolet Suburban berhenti di depan kompleks, pintunya terbuka, dan Yan Fu serta Augusman keluar. Beberapa agen Eva elit membuka jalan, mengawal Yan Fu dan Augusman masuk ke dalam kompleks. Yan Evo dan Augusman langsung menuju pintu bawah tanah. Semua kamera pengawas di sepanjang jalan menyala penuh, merekam perjalanan mereka.
Satu kamera bahkan sedikit disesuaikan untuk menangkap wajah Yan Fo dari dekat. Memasuki lift, Yan Fo berkata, pesawat ke Tiongkok sudah siap. Dari kru hingga penumpang, semuanya milik kita. Augusman mengangguk. Kurasa kita akan melihat berita yang mengejutkan besok malam. Lalu ia tersenyum. Virus Hellhound telah menyebar di Thunder Horse Group, mengubah para pekerja dan teknisi menjadi anjing gila. Pada saat yang sama, virus Hellhound juga telah menyebar di wilayah perkotaan Kyoto. Penduduk di wilayah tersebut telah mengungsi, menyebarkan virus ke seluruh Tiongkok. Yan Fo berkata, tidak akan lama lagi semua negara akan menutup akses mereka ke Tiongkok. Tidak akan ada yang bisa lolos, dan semua yang telah dibangun Tiongkok selama beberapa dekade terakhir akan hancur. Augusman mencibir, aku tak pernah menyangka akan ada kesempatan seperti itu. Xia Feng mungkin tak pernah menyangka ia akan dikalahkan oleh virus, kan? Yan Fo berkata, kurasa dia tidak akan mati, tapi pasti akan lebih menyakitkan daripada kematian. Kurasa dia akan mengerti satu hal, yaitu pepatah Tiongkok mudah menghindari tombak yang terbuka, tapi sulit melindungi diri dari panah dari kegelapan. Dia kuat, tapi dia tidak bisa mengalahkan segalanya. Sekaranglah saatnya baginya untuk membalas budi. Lift berhenti dan papan tombol digital terbalik, memperlihatkan perangkat elektronik yang rumit. Yan Fo meletakkan telapak tangannya di layar yang akan dipindai, dan sekaligus mengarahkan matanya ke pemindai untuk memindai pupilnya. Setelah sistem keamanan memverifikasi retina dan sidik jarinya, Yan Fo memasukkan kata sandinya di papan ketik virtual. Baru kemudian pintu lift terbuka. Beberapa agen elit organisasi FA mengepung Yan Fo dan Augusman melalui koridor tertutup dan memasuki area eksperimen langsung. Seorang wanita yang terinfeksi virus Hellhound tiba-tiba menerkam Yan Fo saat ia hendak menyeberangi lorong tengah, tetapi tampaknya ia lupa bahwa ia terkurung dalam sangkar besi. Tubuhnya terbanting keras ke sangkar, menimbulkan bunyi gedebu pelan. Raung. Perempuan itu meraung pada Yan Fo. Air liur berwarna oranye menetes dari sudut mulutnya. Ia telanjang bulat, kulitnya dipenuhi bekas luka darah berwarna oranye, seperti sisik. Area dadanya, dan bagian tubuhnya itu, tak terkecuali, tampak mengerikan. Augusman berhenti dan menatap orang yang terinfeksi di dalam kurungan besi itu dengan penuh minat. Kemana perginya kulitnya? Yan Fo berkata, wanita ini sebenarnya telah terinfeksi virus Hellhound selama 40 hari. Dia dikirim ke sini dari Nigeria. Orang kulit hitam di Nigeria? Ya. Dia perempuan kulit hitam. Usianya baru 20 tahun ketika terinfeksi virus Cerberus. Warga kami kesulitan menangkapnya. Dia memakan putra-putrinya. Ya Tuhan, kata Augusman kaget, aku bahkan tidak sadar dia berkulit hitam. Virus Hellhound memang sangat kuat. Yan Fo berkata, apapun rasnya, setelah 30 hari terinfeksi virus Hellhound, mereka akan menjadi seperti ini. Virus Hellhound akan mengubah gen orang yang terinfeksi, mengubahnya menjadi monster yang hanya melahap kesadaran. Saya tidak bisa membayangkan apa akibatnya jika virus Hellhound menyebar ke seluruh dunia. Ekspresi Augusman berubah serius. Menggunakan virus Cerberus untuk menyerang negara terpadat di dunia akan menempatkan seluruh dunia pada risiko penyebaran virus. Blokade perbatasan hanyalah isolasi teoretis, mustahil mencapai kendali penuh 100%. Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Lockheed Martin sudah mengembangkan vaksin. Christine adalah orang yang sangat luar biasa. Dia mengatakan bahwa tidak perlu khawatir tentang wabah virus di Amerika Serikat, kata Yan Fu. Augusman mengangkat bahu. Memangnya kenapa kalau meledak? Aku cuma merasa seperti sedang menghancurkan dunia. Perasaan ini benar-benar luar biasa. Hahaha. Yan Fu juga tersenyum, dan tanpa henti, ia menuntun Augusman ke pintu keamanan di ujung koridor. Ia memeriksa sidik jari dan retinanya lagi, memasukkan kata sandi, lalu membuka pintu keamanan. Apakah mereka berdua tahu apa yang akan mereka lakukan? Tanya Augusman. Tentu saja aku tidak tahu. Jangan khawatir, aku sudah mengatur semuanya. Yan Fo menepuk brankas hitam di tangannya dan melangkah masuk. Augusman berkata, kalian tetap di luar dan menunggu saja. Beberapa agen elit organisasi FA mengangguk serempak dan menyaksikan Augusman memasuki gerbang keamanan. Pintu keamanan tertutup dan tidak ada suara yang terdengar dari dalam. Yan Fu mendatangi pintu kamar orang Meksiko itu, mengulurkan tangan dan meraih gagang pintu, lalu mendorong pintu hingga terbuka. Saat pintu terbuka, Yan Fu dan Augusman membeku. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Selain si Meksiko, ada seorang biarawan botak di ruangan itu. Ia tampak muda dan seperti orang India. Namun, target sebenarnya bukanlah biarawan itu, melainkan pistol berperedam di tangannya. Yan Fo mengenali pistol itu. Itu adalah pistol Viper milik Thunder Horse Group, pistol terbaik di dunia. Namun, ia tidak habis pikir bagaimana seorang biksu India bisa muncul di tempat seperti itu. Bagaimana ia bisa membobol sistem keamanan? Siapa lagi di dunia ini yang punya kemampuan seperti itu? Sosok yang familiar dan tatapan mata yang mengesankan itu tiba-tiba membuat Yan Fo dan Augusman teringat pada satu orang, Xia Feng.
Hanya ada satu orang di dunia ini yang mampu menyelinap tanpa diketahui Xia Feng. Ia juga penata rias paling terampil di dunia. Ia telah berulang kali muncul di seluruh dunia sebagai orang asing, mengelabui CIA, FA, dan bahkan Badan Teknologi Tinggi Khusus Jepang. Kamu? Suara Augusman tegang dan dingin. Xia Feng? Biksu muda India itu mengangguk, yang dianggap sebagai persetujuannya. Augusman tiba-tiba menepuk brankas di tangan Yan Evo. Brankas itu terlepas dari tangan Yan Evo dan mengenai moncong pistol Viper di tangan Xia Feng. Xia Feng menggeser kakinya, melangkah ke samping, menghindari benturan kotak kunci dan pistolnya. Pada saat itu, Yan Evo menukik ke samping, tangan kanannya menyambar pinggangnya dan meraih pistol. Augusman lebih cepat, lebih gigih, dan lebih berani. Ia memanfaatkan kotak kunci yang melayang ke arah Xia Feng, melompat ke depan, dan meninju pergelangan tangan kanan Xia Feng, tempat pistol itu berada. Engah! Sebuah peluru melesat keluar dari moncong pistol Viper, dan gumpalan darah tiba-tiba menyembur dari tangan kanan Yan Fu. Pistol yang baru saja digenggamnya pun jatuh ke tanah. Bang! Tinju besi Augusman mengenai pergelangan tangan kanan Xia Feng, dan seketika itu juga pistol Viper terlempar. Xia Feng mengayunkan tangan kirinya dan meninju tulang rusuk kanan Augusman. Dengan suara dentuman teredam, tubuh Augusman terpental ke samping sebelum menghantam tanah, membentur dinding dengan kepala terlebih dahulu, lalu jatuh. Jika Xia Feng pernah menghadapi Augusman dan Yan Evo secara bersamaan, ia pasti takkan mampu mengalahkan mereka dalam pertarungan jarak dekat. Namun, kini, setelah tubuhnya berevolusi sepenuhnya, kekuatan keseluruhannya telah meningkat beberapa kali lipat, bahkan 10 kali lipat. Satu-satunya yang mampu melawannya hanyalah Zhu Xuanyue dan pria berjubah hitam itu. Yan Evo dan Augusman bukanlah tandingannya. Mungkinkah seorang juara kelas ringan mengalahkan Tyson? Tentu saja tidak. Yan Evo meraih pistolnya. Tetapi sebelum ia sempat merebutnya dari tanah, Xia Feng sudah tepat di depannya. Ia menendang perutnya, membuatnya terpental dan terbanting keras ke dinding sebelum akhirnya jatuh. Paf, Yan Fu membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah. Dan yang lebih buruk adalah otaknya mulai terasa pusing dan dia kesulitan mengendalikan tubuhnya. Augusman meraung, berguling di tanah, dan mengayunkan kakinya ke arah kaki Xia Feng. Xia Feng menghindar dengan lompatan ringan. Gerakannya ringan dan tubuhnya seringan bulu. Augusman berguling di tanah dan meraih pistol Viper yang baru saja dijatuhkan Xia Feng dari tangannya. Menyerang tubuh bagian bawah Xia Feng hanyalah dalih, pistol Viper adalah tujuan utama Augusman. Sebagai instruktur utama organisasi FA, ia memiliki pengalaman luas dalam pertarungan sungguhan. Dengan suara keras, Augusman mengangkat senjatanya dan mengunci Xia Feng. Xia Feng mengangkat tangannya. Jangan impulsif. Aku menyerah. Hahaha. Augusman tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu benar-benar Xia Feng? Xia Feng menurunkan tangannya, menggosok wajahnya beberapa kali, lalu dengan hati-hati melepas topeng kulit manusia yang menutupi wajahnya. Topeng kulit manusia ini juga dilengkapi tudung biksu. Ketika topeng itu terlepas dari kepalanya, rambut hitamnya pun terekspos. Dengan rambut hitam dan mata secerah dan sedalam bintang, dia masih terlihat begitu ceria dan tampan. Benar-benar kau. Benar-benar kau. Augusman sangat gembira. Aku tak menyangka kau akan jatuh ke tanganku seperti ini. Xia Feng, apa cuma ini yang kau punya? Kau benar-benar mengecewakanku. Aku juga kecewa. Suara seorang wanita tiba-tiba terdengar dari jam tangan Xia Feng. Augusman tertegun sejenak. Siapa? Xia Feng berkata dengan nada meminta maaf. Maaf? Ini, ya? Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepadamu. Dia hanya anak nakal, jangan pedulikan dia. HMPH. Bokongku besar sekali, ya? Percaya atau tidak, aku akan operasi plastik sekarang juga dan mengubahnya jadi bokong ala Kardashian. Siapa dia? Augusman gugup tak terjelaskan. Cepat beritahu aku. Atau aku tembak. Xia Feng menurunkan pergelangan tangan kanannya dan mengarahkan jam tangan multifungsi ke Augusman. Augusman secara naluriah menghindar, tetapi tidak ada senjata tersembunyi atau apapun yang keluar. Di layar arloji, ada seorang wanita yang sangat cantik dan seksi. Seperti yang dikatakannya, bokongnya tidak kecil sama sekali, dan bentuknya sangat bulat dan montok. Yan Evo bangkit dari tanah, memegangi perutnya yang sakit, dan dengan marah berkata, bunuh dia. Apa yang kau tunggu? Augusman tidak langsung menembak. Semua orang punya mentalitas ini setelah menyiksamu bertahun-tahun. Lawan yang sudah kau rencanakan untuk dibunuh tiba-tiba jatuh ke tanganmu suatu hari nanti. Apakah kau akan menembak kepalanya? Tidak. Kau akan menyiksanya sampai kau cukup melampiaskannya. Lalu kau akan mempertimbangkan untuk membunuhnya. Augusman sedang dalam kondisi seperti ini. Ia sudah mulai berpikir untuk menyiksa Xia Feng dan mendapatkan keuntungan darinya. Lagi pula, pria di depannya adalah orang terkaya di Tiongkok. Tenang saja, kata Augusman. Membunuhnya memang mudah, tapi itu terlalu mudah baginya. Kita punya pertanyaan yang perlu dijawabnya.
Sebelum Yan Evo sempat berkata apa-apa, Super Xiaoqian berkicau, "Tuan, kau benar-benar mengecewakanku. Apa kau baru saja membiarkan orang tua ini menjatuhkanmu? Kau idolaku. Kita harus menghormati orang tua," kata Xia Feng dengan serius. "Bajingan." Augusman tersulut emosi. Ia tiba-tiba menurunkan moncong pistolnya dan menarik pelapuknya tepat di paha Xia Feng. Klik. Pistol Viper mengeluarkan suara, tetapi tidak ada peluru yang meletus. Augusman menarik pelapuknya lagi. Klik. Pistol Viper mengeluarkan suara lebih keras, tetapi tetap tidak ada peluru yang keluar. Xia Feng menurunkan tangannya dan berkata dengan tenang, "Hanya ada satu peluru di pistol ini. Kalau kau ingin membunuhku dengan pistol ini, lebih baik kau beli pistol yang lain." Augusman tiba-tiba melemparkan pistol Viper di tangannya ke arah Xia Feng, dan pada saat yang sama menerkam pistol Yan Fo yang jatuh ke tanah. Dia sangat pandai membuat tipuan ke arah timur dan menyerang ke arah barat. Pistol lidah beracun itu melesat di udara dengan kecepatan yang luar biasa. Jika mengenai kepala, pasti akan mengakibatkan luka berdarah. Namun, bagi Xia Feng, kecepatan ini tidak ada apa-apanya. Di matanya, kecepatan itu bahkan sangat lambat. Xia Feng mengulurkan tangan dan meraih Viper. Dengan jentikan ibu jarinya, magasin kosong meluncur keluar, dan sebuah magasin yang terisi penuh dimasukkan ke dalam Viper. Seluruh proses berlangsung sangat cepat, sungguh pemandangan yang menakjubkan. Baru setelah mengisi magasin, Augusman meraih pistol yang terjatuh ke tanah. Engah! Sebuah peluru melesat dari moncong pistol Viper dan langsung menembus bokong Augusman. Sekuntum bunga berdarah mekar, bentuknya menyerupai bunga astar emas. HMPH! Augusman pun tak kuasa menahan erangan mendengar berita itu. Ia memanfaatkan momentum itu dan berguling-guling di tanah, menjentikan pergelangan tangannya, dan mengarahkan pistolnya ke arah Xia Feng. Engah! Peluru lain menembus pergelangan tangan Augusman dan pistol yang baru saja dipegangnya jatuh ke tanah lagi. Membandingkan keterampilan menembak dengan Xia Feng, bahkan Zhu Xuanyue tidak memiliki keberanian seperti itu, apalagi Augusman. Augusman ditembak 2 kali, tetapi tidak ada luka fatal. Tangan kirinya hanya berjarak 1 meter dari pistol, mudah dijangkau. Ia ingin sekali melakukannya, tetapi tangannya gemetar dan ia mundur. Ia tahu bahwa meskipun ia cepat, ia tak mungkin lebih cepat dari peluru itu, atau lebih cepat dari refleks Xia Feng. Ia bahkan lebih tahu bahwa jika ia mengulurkan tangan, peluru ketiga akan menembus tubuhnya. Jika beruntung, peluru itu akan mengenai lengannya. Jika sial, akan mengenai kepalanya. Yan Fu juga tercengang. Ia menatap Xia Feng, matanya juga melirik pistol itu. Pikirannya juga bekerja cepat, mencari cara untuk menyelesaikan krisis ini. "Oke, waktu permainan sudah berakhir, lemparkan senjatamu ke sini," kata Xia Feng. Augusman ragu-ragu sejenak, lalu mengulurkan tangan dan meraih pistol itu. Yan Evo tiba-tiba melarikan diri keluar pintu. Dia sedang berjudi. Xia Feng hanya punya 1 pistol, jadi dia hanya bisa menembak 1 sasaran. Yang memegang pistol itu adalah Augusman, dan dia merupakan ancaman yang jauh lebih besar bagi Xia Feng. Jadi, di ronde berikutnya, ketika Augusman melempar pistol, dia berasumsi Xia Feng tidak akan menembaknya, melainkan Augusman. Ini adalah kesempatan sempurna untuk kabur. Yan Fu berbalik dan melarikan diri, dan Augusman mendapat kesempatan. Ia tiba-tiba mengangkat moncong senjatanya dan mengarahkannya ke dada Xia Feng. Engah! Sebuah peluru ditembakkan dari pistol Viper dan mengenai pergelangan tangan kiri Augusman. Setidaknya pistol itu jatuh ke tanah lagi, berlumuran darah Augusman. Augusman menatap Xia Feng dengan tatapan aneh dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi matanya seolah berkata, "Mengapa kamu selalu menembakku? Lemparkan senjatamu ke sini," kata Xia Feng. Augusman mendorong pistol berlumuran darah ke arah Xia Feng dengan telapak tangannya yang berdarah. Yan Evo sudah keluar. "Kau tidak bisa kabur dari sini." Dia keluar? Xia Feng menepuk dahinya dengan pistol Vipernya. "Sial, aku benar-benar lupa tentang dia." Augusman memiringkan kepalanya ke belakang dan mencondongkan tubuh keluar kusen pintu. Lalu dia melihat Yan Fo berdiri di depan pintu keamanan, terus-menerus memasukkan kata sandi dan memindai sidik jari, berdarah dan berkeringat. Apa yang sedang terjadi? Suara Super Xiaoqian terdengar lagi dari jam tangan Xia Feng. Percuma saja. Si idiot itu tidak bisa keluar sama sekali. Siapa dia? Augusman merasa gugup tanpa alasan. "Aku bibi buyutmu," kata Super Xiaoqian. Tatapan mata Augusman tajam, tetapi dia bahkan tidak dapat melihat wanita itu. Xia Feng berjalan menuju Augusman dan berkata, "Waktu permainan sudah berakhir." Augusman tanpa sadar mundur, tetapi Xia Feng tidak menggerakkannya sama sekali. Ia malah berjalan melewatinya dan menatap Yan Evo. "Kemarilah," kata Xia Feng. Yan Evo menggelengkan kepalanya, lalu berbalik dan berjalan ke arahnya. Tatapannya kosong, dan ia tampak seperti kehilangan jiwanya. Hati Augusman dipenuhi ketegangan dan ketakutan,
Apa yang kau lakukan padanya? Xia Feng mengabaikannya. Yan Evo datang ke sisi Xia Feng dan berdiri diam, seperti sepotong kayu. Mata Augusman juga menjadi kosong. Kenangan tentang Yan Evo dan Augusman memenuhi benak Xia Feng. Kenangan mereka berdua muncul bersamaan di benaknya, bagaikan dua kereta yang berjalan berdampingan, tanpa gangguan. Kehidupan Yan Fu tergambar jelas di benak Xia Feng. Semasa kecil, ia berimigrasi ke Amerika Serikat bersama orang tuanya, yang kemudian dirampok dan dibunuh oleh orang kulit hitam. Ia kehilangan tempat tinggal dan ditampung oleh seorang pembunuh. Pembunuh itu adalah anggota FA, bahkan mungkin anggota organisasi tersebut. Ia cerdas, licik, dan kejam. Naik pangkat hingga menjadi penasihat militer FA. Kisah hidupnya dapat dijadikan drama yang menginspirasi. Augusman ingat mempelajari seni bela diri timur dari seorang guru bela diri Asia Muay Thai, Judo, ilmu pedang Jepang, dan Kung Fu Tiongkok. Guru tersebut adalah mantan instruktur FA. Ia dengan tekun menapaki jenjang murid-murid sang guru, dan akhirnya menjadi penerusnya. Suatu malam, di tengah hujan deras, ia menerobos masuk ke kamar guru yang renta dan renta itu dan menikamnya hingga tewas. Ia kemudian menjadi instruktur FA. Xia Feng mencuri ingatan kedua orang itu terutama untuk memahami organisasi FA dan mencari tahu siapa pemimpin organisasi FA. Dalam ingatan Yan Fu dan Augusman, ukuran FA telah menyusut secara signifikan akibat hantaman perang proksinya, kini kurang dari setengah puncaknya. Ia pernah mengebom markas FA, dan markas yang baru dibangun itu diserang oleh para proksinya, memaksa mereka untuk meninggalkannya. Kini, FA tidak memiliki markas, dan semua anggota intinya tersebar, dengan Yan Fu dan Augusman mengarahkan operasi mereka dari jarak jauh. Mereka yang tersisa di markas mereka di Meksiko hanyalah umpan meriam. Semakin banyak pembunuh bayaran dan anggota kelompok bersenjata memasuki Meksiko sebagai proksi, mendapatkan hadiah atas kejahatan mereka. Beberapa bahkan menawarkan kepala pengedar zat terlarang sebagai imbalan hadiah, yang menyebabkan hadiah tersebut anjlok. Namun, ingatan Yan Evo dan Augusman tidak memuat jawaban yang diketahui Xia Feng pertama kali, yaitu identitas pemimpin organisasi FA. Dalam ingatan Yan Fu dan Augusman, mereka berdua menerima instruksi melalui cara yang paling primitif, surat. Ketika pemimpin organisasi FA membutuhkan Yan Evo dan Augusman untuk melakukan sesuatu, ia biasanya mengirimkan surat. Pengirim surat terkadang seorang anak kecil, terkadang seorang pedagang asongan, dan tak pernah orang yang sama. Beberapa isi surat itu masih tersimpan dalam ingatan Yan Evo dan Augusman, termasuk instruksi untuk mengirim Yamosa ke Jepang guna melaksanakan misi, instruksi untuk misi Dawang Snow Mountain, instruksi untuk bekerja sama dengan operasi CIA. Dan kali ini, instruksi untuk mengirim regu kematian yang membawa virus Hellhound guna menghancurkan Thunder Horse Group. Dia tidak terlihat tetapi mengarahkan semua operasi penting. Siapa pemimpin organisasi FA? Tidak ada jawaban. Xia Feng melepaskan kendali atas otak Yan Evo dan Augusman. Beberapa detik kemudian, Augusman kembali normal, matanya dipenuhi ketakutan dan kecurigaan. Apa yang kau lakukan padaku tadi? Yan Fu pun kembali tenang. Insting pertamanya adalah lari, tetapi ia langsung menyerah, mengingat apa yang baru saja terjadi. Xia Feng telah menyuruhnya lari, tetapi ia tidak bisa membuka pintu. Ia menatap Xia Feng dengan gugup, hatinya dipenuhi rasa takut. Ia tidak tahu apa yang akan dilakukan Xia Feng selanjutnya, tetapi ia yakin itu tidak akan baik. Ia juga ingin tahu apa yang telah dilakukan Xia Feng padanya, tetapi ia tidak berani bertanya. Tidak ada gunanya bertanya. Xia Feng sama sekali tidak menjawab pertanyaan mereka. Ia menggoyangkan pistol Viper di tangannya dan berkata, "Aku hanya ingin mengklarifikasi satu hal. Siapapun yang memberiku jawaban akan pergi, dan yang satunya akan mati." Augusman dan Yan Evo tak dapat menahan diri untuk saling memandang. Augusman tiba-tiba berteriak dengan marah, "Sialan! Kalau kau mau membunuhku, maka..." Engah! Terdengar suara tembakan, dan lubang peluru berdarah muncul di bahu Augusman. "Saat aku bicara, sebaiknya kau jangan menyelah. Saat aku bertanya, kau harus menjawabnya. Ingat," kata Xia Feng. Augusman menggertakkan giginya, mati-matian berusaha menahan diri. Ini adalah keempat kalinya Xia Feng menembaknya. Ia tidak mengerti mengapa Xia Feng begitu membencinya. Yan Evo hanya ditembak sekali, sementara ia sendiri telah ditembak 4 kali. Ini pertanyaan singkat, dengarkan baik-baik. Aturannya sangat sederhana. Selama satu orang menjawab pertanyaanku dengan benar, dia boleh keluar hidup-hidup, dan yang lainnya akan dibunuh. Xia Feng mengulangi aturannya. Augusman dan Yan Fu tiba-tiba menegang, napas mereka tersengal-sengal. Baik Augusman maupun Yan Fu berlumuran darah, nyawa yang tak terhitung jumlahnya melayang di tangan mereka. Namun, membunuh seseorang dan dibunuh oleh orang lain adalah dua perasaan yang sangat berbeda. Dalam menghadapi kematian, tak seorang pun bisa menjadi pejuang yang benar-benar tak kenal takut. "Siapa pemimpin organisasi FA?" tanya Xia Feng. Augusman dan Yan Evo saling berpandangan,
Tak satu pun bicara. Mereka memiliki pemahaman diam-diam jika kita tak bicara. Aturanmu tak akan ditegakkan. Senyum sinis muncul di bibir Xia Feng. Lalu dia tiba-tiba menarik pelatuknya. Engah, engah. Augusman dan Yan Fu tertembak di paha pada saat yang sama, dan Yan Fu jatuh ke tanah. Siapa pemimpin FA? Tanya Xia Feng lagi. Aturannya pada dasarnya tidak ada aturannya. Ekspresi Augusman tampak garang, tetapi hatinya hancur, karena ini adalah tembakan kelima yang ditembakkan Xia Feng kepadanya, dan dia sama sekali tidak tahu jawabannya. Ya, Yan Evo tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, ayahmu, Xia Changhe. Pemimpin organisasi FA sebenarnya adalah Xia Changhe. Xia Feng tercengang. Nama yang diucapkan Yan Evo bagaikan guntur di langit cerah, hampir menghancurkan hatinya. Sebenarnya, Xia Feng telah merencanakan semua ini sejak awal. Ia mengerjai kedua pria itu, hanya berharap untuk melemahkan tekad mereka dan kemudian mengambil informasi dari otak mereka. Hal ini sangat penting baginya, itulah sebabnya ia melakukan semua itu. Ini karena Augusman dan Yan Fu bukanlah orang biasa, memiliki tekad yang luar biasa dan pelatihan profesional dalam melawan zat terlarang dan hipnosis. Ia tidak yakin bisa mencuri informasi yang benar dari otak mereka. Jika mereka menemukannya dan sengaja menggunakan informasi palsu untuk menipunya, itu akan menjadi bencana. Jadi, setelah membandingkan ingatan keduanya, dia memulai permainan kematian ini. Dia mengancam mereka dengan kematian untuk membuat mereka mengatakan sesuatu yang tidak ada dalam pikiran mereka. Apa yang tidak ada di otak? Itu adalah pemikiran yang belum terjadi, atau dapat dikatakan sebagai tebakan. Yan Fu dan Augusman, sebagai tokoh penting dalam organisasi FA, belum pernah bertemu sang pemimpin, tetapi mereka tentu memiliki beberapa kecurigaan. Spekulasi semacam itu tentang seseorang, tanpa memandang penampilan, tinggi badan, atau suara, sama sekali tidak ada dalam pikiran mereka. Dan ia tidak bisa mencuri spekulasi semacam itu dari pikiran mereka. Kini, Xia Feng mendapat tebakan yang diinginkannya. Tetapi jawabannya bukanlah yang diinginkannya. Sama sekali tidak. Ini yang ingin kukatakan padamu. Pemimpin organisasi FA adalah ayahmu. Ayahmu, Xia Changhe. Ekspresi Yan Evo tampak galak. Begitu selesai berbicara, Xia Feng tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang perut Yan Fu. Tubuh Yan Fu terpental, menghantam dinding dengan keras, dan jatuh. Batuk. Yan Evo meludahkan seteguk darah. Sialan. Xia Feng mengarahkan pistol ke kepala Yan Evo. Kau masih berusaha menghancurkan hubunganku dan ayahku bahkan setelah kau mati. Percaya atau tidak, aku akan menembakmu mati sekarang juga. Hahaha. Yan Evo menunjukkan senyum sinis di wajahnya. Apa kau tidak ingin tahu siapa pemimpin organisasi FA? Aku sudah bilang, tapi kau tidak percaya. Alasan kau tidak percaya itu karena kau tidak bisa menerimanya, kan? Setelah melampiaskan amarahnya sejenak, Xia Feng perlahan-lahan mulai tenang. Katakan padaku, kenapa kau berkata begitu? Dalam ingatan Xia Feng, ayahnya, Xia Changhe, adalah anggota organisasi FA, tetapi hanya agen lepas berpangkat rendah. Ia diburu oleh organisasi tersebut karena mencuri kapsul AE dari pusat penelitian AE. Ayahnya telah mendirikan tim zodiak dan menghabiskan bertahun-tahun menghindari kejaran FA, menyelidiki kode kapsul AE. Bagaimana mungkin ia menjadi pemimpin FA? Yan Fu batuk lagi, seteguk darah. Aku tidak punya bukti, tapi aku akan menebaknya. Kau sebenarnya cukup penasaran dengan ayahmu, kan? Kalau dia cuma agen lepas kecil, apa dia bisa tahu sebanyak itu? Mungkinkah dia mencuri kapsul AE dari area 51? Xia Feng terdiam. Dia sebenarnya punya kecurigaan sendiri terhadap ayahnya, Xia Changhe. Dia hanya tidak mau memikirkannya, apalagi menghadapinya. Seorang agen lepas biasa tidak mungkin melakukan apa yang dikatakan Yan Evo. Lagi pula, dia sudah menikah, punya 4 anak, dan ayahnya bahkan belum pulang untuk menjenguknya. Namun, jika ayahku, Xia Changhe, adalah pemimpin organisasi FA, bagaimana mungkin dia membiarkan Yan Evo dan Augusman mengirim pembunuh bayaran untuk menghancurkan kelompok kuda petir? Ayahku seharusnya tahu betapa pentingnya kelompok kuda petir baginya. Juga, jika pemimpin organisasi FA adalah ayahnya Xia Changhe, mengapa dia bekerja sama dengan CIA dalam menjalankan misi di Gunung Salju Dawang dan membiarkan Yemosha membunuh Amanda, Bagu, Park Taeyong dan Markus yang terpilih? Xia Feng tidak dapat menemukan jawabannya. Yan Evo melanjutkan, saya selalu penasaran mengapa pemimpinnya tidak muncul, melainkan memerintah kita melalui surat. Seseorang yang bisa mengendalikan organisasi FA dengan cara seperti ini pasti sangat mengenalnya, mengetahui kelemahan dan kekuatan setiap orang. Namun, dia tidak perlu bersembunyi seperti ini. Dia bisa dengan mudah muncul dan memerintah seluruh organisasi FA seperti raja. Dia tidak melakukan itu. Apa artinya ini? Artinya dia punya alasan untuk tidak muncul, dan alasan itu adalah Anda. Apakah ini tebakanmu? Ayahku? Suara Xia Feng sedingin es.
Apa dasar tebakanmu? Karena kau juga tahu itu hanya spekulasi. Apa kau masih berharap aku menunjukkan bukti? Yan Fu menghindari pandangan Xia Feng. Matanya berkedip-kedip. Tatapan Xia Feng beralih ke Augusman. Tidak ada yang ingin kau katakan tentang pemimpin organisasi FA? Mata Augusman dingin dan dia tidak mengatakan apapun. Xia Feng berkata, Yan Evo sudah mengambil langkah pertama dalam permainan ini. Jika kau tidak mengatakan apa-apa, dia hidup dan kau mati. Tekanan kematian sepenuhnya dialihkan kepada Augusman. Kurasa, kata Augusman mengalah, ayahmu. Alasanmu. Xia Feng mengendalikan amarahnya. Dia tahu terlalu banyak, tapi bukan itu satu-satunya alasan, kata Augusman. Saat itu, beberapa agen elit yang saya latih sendiri dikirim ke Amerika Serikat. Saya tidak tahu isi misinya secara spesifik. Saya hanya asisten, memberikan semua dukungan yang memungkinkan kepada orang yang memberikan kode operasi. Saya memasang pelacak pada salah satu agen elit, dan dia terakhir terlihat di dekat area 51. Semua agen elit itu tewas dalam misi itu. Sampai hari ini, saya masih belum tahu apa misinya. Tetapi tepat setelah itu, kapsul AE dicuri dari pusat penelitian AE. Apakah ayahku juga salah satu agen elit itu? Tanya Xia Feng. Augusman berkata, tidak, dia bukan. Dia hanya agen lepas biasa yang sudah lama bersembunyi di area 51. Dia tidak ada hubungannya dengan operasi itu. Setidaknya, begitulah kelihatannya di permukaan. Tapi kemudian kapsul AE menghilang, dan ayahmu juga menghilang. Kami menyimpulkan bahwa ayahmulah yang mencuri kapsul AE. Jadi, kami memburunya. Kau tahu apa yang terjadi kemudian. Siapapun yang kami kirim, kami tidak dapat menemukannya. Kalaupun kami menemukannya, mereka akan jatuh ke dalam perangkap yang telah dia siapkan sebelumnya. Katakan padaku, jika dia tidak tahu semua tindakan kita dengan baik, bisakah agen lepas biasa seperti dia lolos dari kejaran organisasi FA? Xia Feng terdiam lagi. Ia takut karena kata-kata Augusman membuatnya sedikit percaya. Berdasarkan apa yang telah terjadi, dugaan Augusman sangat mungkin. Terlebih lagi, tebakan Augusman sama dengan tebakan Yan Evo. Jika tebakan Yan Fu dan Augusman benar, maka hasilnya. Xia Feng tidak berani membayangkan. Yan Evo dan Augusman saling berpandangan, tepat saat Xia Feng merasakan sakit yang amat sangat. Yan Evo diam-diam menggerakkan kaki kanannya ke arah Xia Feng. Ia berbaring di tanah, gerakannya seperti orang yang kram dan perlu meregangkan kakinya. Ia terluka, tetapi gerakan ini tampak normal dan tidak berbahaya. Xia Feng tampaknya tidak menyadari tindakan kecil Yan Evo. Namun, tepat saat ia mengarahkan ujung sepatunya ke arah Xia Feng, Super Xiaoqian tiba-tiba berkata, Tuan, orang itu mengarahkan kakinya ke arah Anda. Apakah itu sebuah gestur yang menghina? Engah. Sebuah peluru keluar dari moncong pistol Viper, dan setangkai darah berceceran di lutut kanan Yan Evo. Ah, teriak Yan Evo. Tembakan di lutut berbeda dengan tembakan di otot. Lututnya hanya dilapisi kulit, yang tidak mampu menyerap dampak peluru. Lututnya juga dipenuhi saraf. Tembakan ini pada dasarnya melumpuhkan kaki kanannya. Tuan, kau terlalu. Suara Super Xiaoqian seolah ingin berkata, kau terlalu kejam, tetapi ia tidak mengatakannya dengan lantang. Menurutnya, Yan Fo hanya menunjuk Xia Feng dengan kakinya, tetapi Xia Feng telah melumpuhkan kaki Yan Fo dengan satu tembakan. Ini memang agak berlebihan. Xia Feng berjalan ke sisi Yan Fu, melepas sepatu di kaki kanan Yan Fu, lalu melepas sol dalamnya. Sepatu Yan Fo menyembunyikan pistol khusus yang mampu menembakkan satu peluru. Ia telah menunggu kesempatan untuk membunuh Xia Feng, dan baru saja, ia akhirnya mendapatkan kesempatan itu, hanya untuk diperingatkan oleh Super Xiaoqian. Alih-alih upaya pembunuhan yang berhasil, ia malah tertembak. Menghadapi musuh seperti Xia Feng, ia sangat terpukul. Super Xiaoqian melihat pistol di dalam sepatu melalui kamera pengintai, dan dia segera menutup mulutnya karena dia tidak mengira Xia Feng menembakkan pistol karena pengingatnya. Kalau tidak, Xia Feng tidak akan langsung melepas sepatu di kaki kanan Yan Evo. Yan Evo, kau berbohong padaku, kan? Pemimpin organisasi Eva itu bukan ayahku, tapi orang lain, kan? Tatapan mata Xia Feng dingin dan suaranya juga dingin. Bang! Yan Evo meludahkan seteguk darah ke arah Xia Feng. Xia Feng menghindar dan menarik pelatuk pada saat yang sama. Engah! Ada lubang berdarah di dahi Yan Evo. Anggota tubuhnya berkedut 2 kali. Lalu ia berhenti bergerak dan tak bergerak lagi. Orang paling cemerlang di organisasi FA telah meninggal. Xia Feng mengarahkan pistolnya ke arah Augusman. Kau baru saja berbohong padaku, kan? Pikirkan sesukamu. Augusman tahu saat terakhir telah tiba. Dengan semua harapan yang hilang, ia menenangkan diri. Dunia ini akan segera hancur. Tak seorang pun akan selamat. Aku pergi dulu. Aku akan menunggumu di neraka. Xia Feng tidak langsung menembak. Ia berkata, Augusman, aku tahu kau tidak takut mati. Kau sudah terlatih di bidang ini.
Tapi aku tidak tahu apakah orang sepertimu akan takut menjadi santapan bagi orang yang terinfeksi Hellhound. Apa kau takut? Brengsek. Augusman meraung pada Xia Feng, babi berkulit kuning. Bunuh aku. Ayo. Tembak aku. Kau masih mempermainkan diskriminasi rasial bahkan saat kau sekarat? Xia Feng mencengkeram kerah Augusman dan menyeretnya ke pintu. Sambil berkata sambil berjalan, aku akan memberimu makan anjing. Anjing tidak seharusnya memakanmu dengan cepat. Tunggu. Augusman ketakutan. Apa yang kau inginkan dariku? Satu jawaban. Xia Feng berhenti di samping pilar. Apakah kau dan Yan Evo berbohong padaku? Augusman tiba-tiba membuka mulutnya dan menggigit Xia Feng. Xia Feng secara naluriah bergerak mundur untuk menghindarinya. Kepala Augusman tersentak ke belakang dan terbanting. Ledakan. Kepala Augusman membentur ibu kota bagai palu. Bagian belakang kepalanya retak, dan darah serta isi otak muncrat keluar. Instruktur utama organisasi FA juga meninggal. Dua tokoh penting FA tewas dalam semalam, tetapi Xia Feng sama sekali tidak merasa senang. Kematian kedua orang ini membuatnya bertanya-tanya, ayah, orang macam apa Anda? Tuan, apa yang harus kita lakukan dengan peluru Meksiko dan India? Suara super Xiao Qian. Xia Feng akhirnya sadar dan berkata, bunuh dia. Pintu keamanan yang berat terbuka, dan para agen FA elit yang menjaga pintu masuk hendak membungkuk dan memberi hormat kepada dua sosok terdepan. Tetapi yang menanti mereka adalah peluru yang membakar. Sebelum mereka sempat melihat siapa yang berdiri di dalam, beberapa peluru melesat masuk dalam sedetik, menembus kepala mereka. Xia Feng kembali ke area tempat virus Hellhound yang terinfeksi ditahan. Ia mengeluarkan alat peledak dari ranselnya dan memasangnya di beberapa titik penting. Kembali ke ruang bawah tanah, ia masuk kembali ke laboratorium dan meletakkan semua bahan peledak dan bahan bakar di bawah beberapa tiang penyangga. Setengah jam kemudian, Xia Feng kembali ke tanah. Lampu-lampu di Green Algae Company masih terang benderang. Beberapa penjaga berkulit putih dengan waspada mengawasi sebuah van yang melewati gerbang utama. Di dalamnya ada sebuah keluarga beranggotakan 4 orang, dan tidak jelas kemana mereka akan pergi. Di sabuk hijau di sisi jalan, seorang biksu India menaiki sepeda motor murah buatan India, menyalakan mesin, dan pergi. Para biksu India mengendarai sepeda motor melewati gerbang Green Algae Company. Kau lihat itu? Biksu juga bisa naik sepeda motor, kata seorang penjaga sambil tersenyum. Mungkin itu dibelikan untuknya oleh Buddha mereka. Hahaha. Seorang penjaga tertawa terbahak-bahak. Di tengah tawa para penjaga, biksu India itu menghilang ke dalam kegelapan dengan sepeda motornya. Ledakan. Sebuah ledakan dahsyat tiba-tiba meletus, gemuruhnya yang mengguncang bumi terdengar hingga beberapa kilometer. Seluruh bangunan berguncang, begitu pula tanahnya. Api dan asap tebal akibat panasnya bahan kimia mengepul dari jendela-jendela yang pecah, membuat rumput layu dan daun-daun menguning. Beberapa penjaga lari ketakutan, tetapi sebelum mereka bisa mencapai tempat aman, seluruh bangunan multifungsi itu runtuh, seketika menelan mereka. Setengah jam kemudian, Bandara Gandhi. Sebuah pesawat penumpang terparkir di landasan, dengan beberapa penumpang di dalam kabin. Di kokpit, seorang kapten berkulit putih tampak agak cemas, sesekali melirik arlojinya, seolah menunggu kedatangan seseorang. Bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip. Kapten berkulit putih itu mengeluarkan telepon satelit dan menjawab panggilan itu. Tuan Williams, organisasi FA belum tiba. Bahan peledak manusia tidak bisa naik ke pesawat, jadi kita tidak bisa lepas landas. Apa? Green Algae dibom? Rencananya dibatalkan? Ini, kan? Setelah mengakhiri panggilan, Kapten menyalakan mesin pesawat. Pesawat mulai berlari di landasan dan lepas landas setelah menempuh jarak tertentu. Ledakan. Pesawat penumpang itu, tepat saat hendak lepas landas, tiba-tiba meledak. Ledakan itu terjadi tepat di tangki bahan bakar, dan seketika api yang berkobar menghanguskan seluruh pesawat. Puing-puing pesawat berterbangan ke segala arah, tak menyisakan satupun bagian utuh yang tersisa. Di jalan pedesaan di samping bandara, Xia Feng mengalihkan pandangannya dari arah bandara. Xiao Qian, bantu aku menghubungi Williams. Baik, tuanku. Suara super Xiao Qian terdengar dari jam tangan multifungsi. Setelah beberapa detik, Xia Feng mengangkat pergelangan tangannya. Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu nomor ini? Suara Williams terdengar dari telepon, penuh kewaspadaan dan kesiagaan, serta sedikit amarah. Ini saya, Tuan Williams, kata Xia Feng ke pemancar jam tangan multifungsinya. Saya tidak yakin apakah Anda mengenali suara saya, tetapi untuk menghemat waktu semua orang, saya akan langsung mengatakannya. Saya Xia Feng. Suara panik tiba-tiba datang dari jam tangan multifungsi, dan Williams menutupi pemancar dengan tangannya dan memberikan instruksi kepada seseorang untuk menemukan sinyal telepon seluler. Xia Feng berkata, tidak ada gunanya. Jangan harap orang-orangmu bisa menemukanku. Apa yang ingin kamu lakukan? Suara Williams. Hahaha. Williams hanya tertawa dan tidak berkata apa-apa. Xia Feng menyarankan untuk mengobrol,
dan dia senang menunda sedikit lebih lama agar teknisi dapat melacak dan mengunci Xia Feng. Xia Feng berkata, Tuan Williams, Anda menyembunyikan kebenaran tentang virus Cerberus dan memerintahkan FA untuk mengirim pembunuh bayaran yang membawa virus Cerberus untuk menyerang ibu kota Tiongkok dan mencoba menghancurkan grup Thunder Horse. Mustahil Anda tidak tahu tentang hal sebesar itu, kan? Williams berkata, Tuan Xia, apakah Anda bercanda? Tuduhan yang Anda buat sangat serius dan bahkan mengancam perdamaian dunia. Apa yang memberi Anda keberanian untuk berbicara seperti ini? Apakah Anda punya bukti? Tentu saja aku punya bukti. Akan kukatakan yang sebenarnya. Aku sudah membunuh Yan Evo dan Augusman dari organisasi FA, dan mereka menceritakan semuanya sebelum aku membunuh mereka. Aku punya rekaman audio dan video pengakuan mereka, dan aku juga punya bukti bahwa Green Algae sedang meneliti virus neraka secara ilegal. Ya, aku bahkan punya rekaman percakapanmu dengan Kapten. Kamu? Suara Williams dipenuhi ketegangan. Dia tidak dapat menahan rasa gugupnya, karena jika apa yang dikatakan Xia Feng benar, dan dia benar-benar memiliki beberapa bukti di tangannya, begitu dia mengungkap bukti itu ke publik, sisi gelap Amerika Serikat akan diketahui seluruh dunia dan reputasinya akan hancur. Apa kau takut? Tanya Xia Feng. Kau mampu melakukan hal-hal yang bahkan iblis pun takkan bisa lakukan. Apa kau takut orang-orang mengetahuinya? Williams terdiam sejenak, lalu mencibir. Sekalipun kau punya bukti, itu tidak akan diakui. Kalau kau merasa dirugikan dan ingin memulai perang dengan kami, silakan saja. Kami selalu siap bertarung. Xia Feng berkata dengan tenang, kurasa kau salah. Aku hanya seorang pengusaha. Aku tidak berhak memutuskan apakah akan memulai perang atau tidak. Tapi aku bisa memutuskan apakah akan membalas dendam padamu dengan cara yang sama. Aku yakin kau sangat menyadari kekuatan virus Cerberus. Aku ingin tahu jaminan apa yang diberikan Christine kepadamu sehingga kau yakin menggunakan metode ini untuk menyerang negara terpadat di dunia. Jadi, aku memutuskan untuk memberimu beberapa bahan peledak manusia pemakan virus Cerberus juga. Bagaimana menurutmu? Beraninya kau? Raung Williams. Berani sekali kau? Kenapa aku tidak? Tanya Xia Feng dingin. Tuan Williams, pilih lokasi, New York atau Washington? Xia Feng, apakah kau ingin menyeret kedua negara ke dalam perang nuklir? Suara Williams terdengar mengancam. Apakah kamu tidak takut bahwa dengan melakukan itu kamu akan menjerumuskan kedua negara ke dalam perang nuklir? Sudah kujelaskan dengan sangat jelas. Buktimu sama sekali tidak membuktikan apapun. Aku sangat marah, kata Xia Feng. Aku tak bisa mengendalikan emosiku. Rasanya aku mau gila. Kalau kau ingin aku menyerah dengan ide gilaku, hanya ada satu cara untuk menyelesaikannya. Beraninya kau mengajukan syarat kepadaku? Berhentilah berpura-pura jadi orang penting. Di mataku, kau bukan apa-apa. Xia Feng berkata dingin. Kalau kau membuatku marah, aku akan menyediakan dana dan saluran bagi beberapa kelompok bersenjata untuk datang dan bermain denganmu. Aku ragu hanya akan ada satu atau dua bahan peledak manusia saat itu. Saking banyaknya, pasti akan membuatmu pusing. Williams terdiam lagi. Sebuah suara terdengar dari jam tangan multifungsi itu, menyebutkan beberapa tempat Moskow, Islandia, Italia, Irlandia. Inilah lokasi-lokasi yang telah ia lacak. Kemudian, Williams menampar wajahnya. Tentu saja ini berkat Super Xiaoqian, yang membuat lokasi Xia Feng muncul di seluruh dunia. Hal seperti itu mudah baginya. Williams akhirnya kehilangan kesabaran dan berkata, Tuan Xia, kita tidak perlu sejauh itu. Anda menelepon saya, yang berarti saya punya sesuatu yang Anda inginkan. Katakan, apa yang Anda inginkan dari saya? Christine, kata Xia Feng. Sio Lockheed Martin, kau menginginkan Christine? Suara Williams dipenuhi kejutan dan kecurigaan. Untuk apa kau menginginkannya? Xia Feng berkata, katakan padanya untuk datang ke Tiongkok. Aku ingin bicara dengannya. Hanya itu saja. Itu saja. Bagaimana kalau aku menolak? Williams menahan amarah di hatinya. Xia Feng berkata dengan tenang, kalau kau tidak setuju, ya mudah saja. Aku akan mengungkap semua bukti yang kumiliki. Jangan harap sistem Dewa Surgawimu bisa menghentikanku. Di mataku, sistem Dewa Surgawimu tidak ada apa-apanya. HMPH. Williams mendengus dingin. Ini baru langkah pertama. Langkah kedua adalah balas dendam. Aku juga akan menyerang daratan As dengan cara yang sama. Tidakkah kau menginginkan perang? Aku akan memberimu perang. Apakah kamu ingin menjadi teroris? Bukankah kau sudah mencapku teroris? Baiklah, akan kutunjukkan betapa mengerikannya aku. Selamat tinggal, Tuan Williams. Tunggu, seru Williams, permintaanmu sulit dipenuhi, dan aku tidak bisa mengambil keputusan. Beri aku waktu 3 hari. Dan aku akan memberimu jawaban. Anda hanya punya waktu 24 jam. Anda, sebelum William sempat menyelesaikan kata-katanya, Xia Feng sudah menutup telepon. Ia lalu melempar ponsel itu ke tanah dan menginjaknya. Tuan, kalau dia tidak setuju,
Apa Tuan benar-benar akan menyerang daratan As dengan cara seperti itu? Super Xiaoqian mengedipkan mata besarnya dan menatap ke dalam hatinya melalui jam tangan multifungsi. Ia tampak sangat ingin tahu jawabannya. Xia Feng tersenyum getir. Kau boleh bilang begitu, tapi kau tak bisa melakukannya. Jika aku membiarkan seseorang membawa virus Cerberus ke Amerika Serikat, banyak orang tak bersalah akan mati karenaku. Anak-anak Amerika, pelajar Amerika, lansia, perempuan, dan mereka yang mencintai perdamaian bukanlah musuhku. Aku bukan orang gila, apalagi teroris, jadi aku tak akan melakukan itu. Tetapi bukankah mereka akan melakukan hal itu? Mereka ingin menghancurkan dunia. Apa aku harus melakukan hal yang sama? Tatapan Xia Feng beralih ke langit malam, menatap langit malam yang pekat dan bintang-bintang. Mereka akan membayar harganya. Aku akan menggunakan caraku sendiri untuk membuat mereka bertanggung jawab. Super Xiaoqian terkekeh. Tuan, saat kau membunuh orang, kau seperti iblis, tapi saat kau harus memikirkan orang biasa, kau seperti malaikat. Kau setengah malaikat, setengah iblis. Kau sangat menawan. Aku sangat mengagumimu. Xia Feng menurunkan jubah biarawannya dan menutupi jam tangan multifungsinya dengan lengan bajunya. Hei, Tuan, apa maksudmu? Kenapa kau menutupiku? Keluarkan aku, keluarkan aku. Teriak Super Xiaoqian di lengan baju Xia Feng. Xia Feng menaiki sepeda motor bekas murah dan melaju menuju kegelapan. Di dalam kegelapan, dia adalah seorang ksatria yang kesepian. Dia akan menerobos kegelapan ini dan menyambut fajar. Kyoto, Tiongkok. Matahari sore terasa hangat dan lembut. Xia Sui dan Liu Zhengnan pun pulang. Jiang Rui sangat akrab dengan Xia Sui, dan mereka berdua mengobrol dan tertawa. Sementara Liu Zhengnan menghibur anak-anak, membuat ruang tamu terasa ramai dan ramai. Xiao Sui, kapan kamu akan menikah? Tanya Jiang Rui. Masih pagi, Xia Sui tersipu. Aku belum cukup bersenang-senang. Aku tidak ingin menikah terlalu cepat. Jiang Rui menatap Liu Zhengnan yang sedang menggoda Xia Jianghe. Liu Zhengnan mengangkat bahu dengan ekspresi tak berdaya. Jiang Rui tersenyum dan berkata, apa salahnya menikah muda? Punya anak dan menjalani hidup yang bahagia itu luar biasa. Kau tahu, memang sulit menyukai anak-anak, kan? Ya, kakak ipar, aku sangat menyukai anak-anak. Liu Zhengnan tersenyum. Xia Sui berkata aku tidak ingin melahirkan anak untukmu, jika kamu melahirkan anak sendiri. Jiang Rui menyodok Xia Sui dengan jarinya. Kau benar-benar bodoh. Zhengnan sudah dewasa. Bagaimana mungkin dia punya anak tanpamu? Oh, kakak ipar, jangan urus-urusan kita. Aku bisa memutuskan sendiri urusanku, kata Xia Sui. Jiang Rui mendesah pelan, berpikir dalam hati, mereka benar-benar kakak beradik. Dia sama keras kepalanya dengan kakaknya. Tepat saat itu terdengar suara dari pintu, kamu dan Zhengnan akan menikah saat festival musim semi. Aku akan meresmikan pernikahan kalian. Suamiku. Jiang Rui segera tersenyum, melangkah maju dan memeluk Xia Feng. Kakak, panggil Liu Zhengnan dengan penuh kasih sayang. Ketika Xia Sui melihat Xia Feng, dia tampak seperti tikus yang melihat kucing dan berbisik, kakak. Xia Feng masuk. Xiao Sui, pernikahanmu dengan Zhengnan sudah beres. Aku akan meminta kakak iparmu memilihkan tanggal yang baik untukmu selama festival musim semi. Kamu bisa menikah pada hari itu. Kakak, tolak Xia Sui ba, aku masih muda dan tidak ingin menikah terlalu dini. Xia Feng mengabaikan Xia Sui. Ia menatap Liu Zhengnan dan berkata, Zhengnan, apa kau juga berpikir begitu? Liu Zhengnan menatap Xia Sui dengan perasaan bersalah. Dari sudut pandangnya, ia memang ingin menikahi Xia Sui. Semakin cepat semakin baik. Namun, Xia Sui masih terlalu cengeng untuk menikah, dan ia tidak berani memaksanya. Pertanyaan Xia Feng membuatnya malu. Ia enggan mengiyakan, tetapi juga tidak berani menolak. Baiklah, baiklah. Aku anggap ini sebagai persetujuanmu. Kata Xia Feng, Rui, pilihlah tanggal untuk mereka nanti. Baiklah, aku akan menelepon Xiao dan pergi ke kuil untuk bertanya, kata Jiang Rui sambil tersenyum. Kakak, kata Xia Sui dengan marah, era apa ini? Kok masih bisa sok berkuasa? Kok bisa-bisanya kamu yang memutuskan untukku soal pernikahan sepenting ini? Aku bukannya nggak mau nikah, aku cuma mau nunda pernikahan 2 tahun. Kenapa kamu harus nyuruh aku nikah pas festival musim semi? Ia belum lulus, ia masih mahasiswa, jadi wajar saja jika ia tidak ingin menikah. Liu Zhengnan sebenarnya mengerti, jadi ia tidak memaksanya. Namun, baik Xia Sui maupun Liu Zhengnan tidak tahu kesulitan Xia Feng. Ia tidak punya banyak waktu tersisa. Jika hasil akhirnya adalah kematian, atau meninggalkan dunia ini, maka ia ingin melihat adiknya menikah dan berkeluarga sebelum itu. Hal ini sangat penting baginya. Namun, alasan ini tidak dapat dijelaskan kepada Xia Sui dan Liu Zhengnan. Melihat Xia Sui yang marah, hati Xia Feng sedikit melunak. Ia berkata, Xiao Sui,
Aku memimpikanmu menikah dan berkeluarga. Ini keinginanku. Tidak bisakah kau memenuhi keinginanku? Jiang Rui berkata, Xiao Sui, kau tahu betapa besar pengorbanan kakakmu untukmu. Kau beruntung memilikinya. Dia pasti punya alasan untuk memintamu menikah saat festival musim semi. Setuju saja. Kata-kata Jiang Rui membangkitkan kenangan masa lalu di benak Xia Sui. Agar ia bisa berkonsentrasi pada studinya, Xia Feng merobek surat penerimaan Universitas Kyoto-nya dan bekerja di lokasi konstruksi untuk membiayai studinya. Ia juga memberinya saham asli di Thunder Horse Group, sebuah kekayaan yang akan memungkinkannya menjalani kehidupan terbaik selama sisa hidupnya. Semua yang ia miliki sekarang adalah pemberian Xia Feng. Itu hanyalah keinginan kecilnya. Jadi mengapa ia tidak bisa mewujudkannya? Setelah hening sejenak, Xia Sui akhirnya mengangguk. Baiklah, Zheng Nan dan aku akan menikah saat festival musim semi. Tapi aku punya satu syarat. Kondisi apa? Tanya Xia Feng. Semua saudara iparku akan menjadi pengiring pengantinku, kata Xia Sui. Jiang Rui berkata, bagaimana mungkin kami menjadi pengiring pengantin? Dasar bodoh, pengiring pengantin hanya untuk gadis yang belum menikah. Kami semua ini ibu. Bagaimana mungkin kami berdiri di sampingmu? Nanti orang lain menertawakan kami. Apa salahnya? Keluarga kita memang tidak pernah normal. Orang lain hanya boleh menikah dengan satu istri. Tapi adikku menikah dengan 5 istri. Aku ingin kalian jadi pengiring pengantinku. Apa salahnya? Xia Sui punya alasannya sendiri. Ini, Jiang Rui tersenyum pahit. Xia Feng berkata, baiklah, jika kamu ingin saudara iparmu menjadi pengiring pengantinmu, maka mereka akan menjadi pengiring pengantinmu. Saya juga ingin keponakan saya menjadi gadis pembawa bunga, kata Xia Sui. Anak-anak masih banyak tersenyum. Maukah kamu menjadi gadis pembawa bunga? Jiang Rui tanpa sadar melirik Xia Jianghe. Xia Jianghe terkikik, aku ingin menjadi gadis pembawa bunga. Tong tong tong. Pada saat ini, Fan Fan menggendong Xia Fan, Liang Xiao menggendong Liang Jiayu, Long Bing menggendong Xia Long, dan Tang Yuyan yang sedang hamil, masuk. Ruang tamu tiba-tiba menjadi ramai. Bibi. Xia Long membuka tangan kecilnya yang gemuk dan meminta Xia Sui untuk memeluknya. Oh, Long Long sayang, kau sungguh baik. Xia Sui mengulurkan tangan dan memeluk Xia Long. Bibi, beri aku makan, kata Xia Long. Pergi sana. Wajah Xia Sui tiba-tiba memerah. Anak nakal, kau ingin diberi makan oleh bibimu sejak kecil, tapi bibimu tidak punya. Kalau begitu aku tidak mau ibu memelukku lagi. Ibu, peluk aku. Xia Long kembali mengulurkan tangan kecilnya yang gemuk ke arah Long Bing. Siapapun yang memberimu susu adalah ibumu. Tampaknya itulah yang dimaksud Xia Long. Long Bing memutar matanya ke arahnya dan berkata, aku tidak menginginkanmu lagi. Ayah, peluk aku. Xia Long mengulurkan tangannya ke Xia Feng. Oh, anak ayah yang baik. Xia Feng memeluk Xia Long erat-erat. Berat badanmu naik lagi, nak. Kamu harus turun berat badan. Hahaha. Semua orang tertawa. Suasana ceria dan gembira terasa di ruang tamu. Setelah keributan itu mereda, Tang Yuyan menghampiri Xia Feng dan berbisik, kemana kamu kemarin? Kamu tidak di rumah, dan aku tidak bisa menemukanmu di perusahaan. Aku sudah bertanya pada 2 insinyur wanita Jerman itu, dan mereka bilang kamu sudah pergi kemari malam. Kita bicara di luar. Xia Feng meninggalkan ruang tamu. Tang Yuyan mengikuti Xia Feng keluar dari ruang tamu dan datang ke kolam ikan di halaman belakang. Pohon-pohon willow yang menangis di tepi kolam telah layu, dan kolam dipenuhi daun-daun kuning layu yang berguguran dari pucuk pohon. Ikan-ikan berenang dengan santai di air. Mereka tak punya kekhawatiran seperti manusia. Apa yang ingin kau katakan padaku? Tang Yuyan bersandar di lengan Xia Feng, lembut dan bergantung. Xia Feng berkata, krisis yang disebabkan oleh virus Cerberus telah menjadi sangat serius. Saya pergi ke India untuk menyelidiki virus Cerberus. Ah, kamu pergi ke India? Tang Yuyan tiba-tiba gugup. Kenapa kamu masih sembrono? Kamu sendirian? Bagaimana kalau? Tidak peduli apa yang terjadi, dia tidak ingin mengatakannya keras-keras. Xia Feng dengan lembut merangkul bahunya. Aku sudah kembali, kan? Jangan khawatirkan aku. Yang seharusnya kita khawatirkan sekarang adalah nasib negara dan bangsa ini. Untung aku pergi. Kalau tidak, 2 pelaku bahan peledak mengakhiri hidup Amerika itu pasti membawa virus Cerberus ke pihak kita. Ia menceritakan apa yang terjadi di India, lalu memberikan sebuah flash disk USB ke tangan Tang Yuyan. Ini bukti yang kukatakan telah kufotokopi. Ada rekaman video dan audionya. Kau tahu apa yang harus dilakukan? Tang Yuyan sangat marah. Saya akan kembali ke Biro 101. Ini masalah besar. Kita harus memberitahu para pemimpin negara. Peristiwa besar seperti itu memang harus diberitahukan kepada para pemimpin negara. Kemungkinan pecahnya perang akibat insiden ini sangat kecil, tetapi memiliki bukti seperti itu akan memberikan keuntungan strategis bagi negara. Oleh karena itu,
Bukti yang dibawa Xia Feng kembali dari India sangat penting bagi negara dan bangsa ini. Biar aku antar ke sana, kata Xia Feng. Perutmu sangat besar, jadi tidak nyaman untuk menyetir. Ia mengulurkan tangan dan mengelus perut besar Tang Yuyan dengan lembut. Entah kenapa, ia tiba-tiba teringat Shen Tu Tianyin. Perutnya pasti bereaksi, kan? Sudah lebih dari 3 atau 4 bulan sejak Shen Tu Tianyin kembali dari Nigeria. Shen Tu belum meneleponnya, tetapi ia tahu Shen Tu ingin sekali bertemu dengannya. Namun, ia terlalu sibuk, dengan begitu banyak hal yang membutuhkan perhatiannya: jet tempur Yama, pesawat pengebom Kunpeng, krisis virus Cerberus, ancaman kematian yang semakin dekat dari Shiqian Wei dan Zhu Xuanyue, dan kotak dunia. Namun, seberat apapun urusan yang harus ia tangani sendiri, ia tahu itu bukan alasan. Ia merasa berhutang budi kepada Shen Tu Tianyin. Tang Yuyan meringkuk di dekatnya dan berkata lembut, Tianyin meneleponku tadi malam dan menanyakan beberapa hal secara tidak langsung. Meskipun dia tidak mengatakannya secara langsung, aku tahu dia ingin bertemu denganmu. Jika kau... Ya, aku tahu. Kata Xia Feng, ayo pergi. Aku akan mengantarmu ke sana, lalu kita akan menemuinya di Wanxiang Group. Baiklah, ayo pergi. Tang Yuyan menggandeng tangan Xia Feng. Jiang Rui berdiri di koridor dan berkata dengan keras, suamiku. Yuyan, kemana kamu pergi? Ayo kita ke Biro 101, kata Xia Feng. Aku akan mengantar Yuyan ke sana. Kalau begitu, pulanglah lebih awal dan tunggu kamu makan malam, kata Jiang Rui. Kembalilah jika sudah selesai, kata Tang Yuyan. Xia Feng mengemudikan Night 15 menjauh dari kediaman Ping An. Sambil melaju kencang, ia memikirkan sesuatu dan bertanya kepada Tang Yuyan. Yuyan, menurutmu ayahku orang seperti apa? Maksudmu ayah? Dia. Tang Yuyan ragu untuk berbicara. Xia Feng berkata, tidak apa-apa. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Aku ingin mendengar pendapatmu yang jujur. Ini sangat penting bagiku. Tang Yuyan berpikir sejenak sebelum berkata, dia, Biro 101 menyelidikinya. Tapi kau tahu hasilnya. Kami tidak tahu banyak tentangnya. Kami hanya tahu dia agen lepas organisasi FA. Pendapatku tentang dia, ya orang yang sangat misterius. Aku tidak bisa melihat apa yang tersembunyi di dalamnya, tapi aku tahu dia jelas bukan orang biasa. Ada satu hal yang tidak ku mengerti. Mengingat situasi saat ini, jika dia kembali, tidak akan ada yang menyelidikinya. Tapi kenapa dia tidak kembali? Bisakah kau memberitahuku kenapa? Xia Feng tersenyum pahit. Aku ingin tahu kenapa. Tapi dia tidak pernah memberitahuku. Dia bahkan tidak kembali saat mereka melahirkan. Apa alasan yang membuatnya tidak pulang bahkan ketika dia sudah menjadi kakek? Tang Yuyan meletakkan tangannya di paha Xia Feng. Jangan terlalu banyak berpikir. Kurasa. Ayah pasti punya alasan. Lupakan saja. Semuanya akan baik-baik saja. Ya? Jawab Xia Feng. Tetapi ia tak kuasa menahan diri untuk tidak memikirkan apa yang terjadi di Yerusalem. Ayahnya, Xia Changhe, telah meninggalkan koordinat yang membawanya ke piramida di lereng gunung dan tengkorak kristal. Bagaimana ia tahu itu? Setengah jam kemudian, Night 15 meninggalkan Biro 101 dan melaju menuju kantor pusat Wanxiang Group di Kyoto. Mobil Night 15 terparkir di area parkir bawah tanah. Xia Feng keluar dan langsung melihat Fu Mingmei menunggu di depan lift khusus. Ia menghampirinya dan menyapa, Mingmei, halo. Fu Mingmei memutar matanya ke arah Xia Feng. Apa bagusnya? Paru-paruku rasanya mau meledak. Ada apa dengan paru-parumu? Sudah ke dokter? HMPH, kau membuatku begitu marah sampai paru-paruku rasanya mau meledak. Buat apa aku ke dokter? Kata Fu Mingmei. Xia Feng tersenyum dan berkata, aku tidak memprovokasimu, jadi bagaimana mungkin aku membuatmu marah? Fu Mingmei memukul Xia Feng. Jangan berpura-pura. Kau menghamili Tianyin kita, dan kau bahkan belum mengunjunginya selama berbulan-bulan. Aku melihatnya begitu sedih sepanjang hari, memikirkanmu, tapi dia tidak bisa melihatmu. Bagaimana mungkin aku tidak marah padamu? Xia Feng menghela napas, ini salahku, aku. Oke, aku tidak mau dengar penjelasanmu. Jelaskan padanya dan lihat bagaimana dia memberimu pelajaran. Fu Mingmei tampak marah. Dia membuka pintu lift dan masuk. Saat Xia Feng memasuki lift, ia memeriksa jam tangan multifungsinya. Waktu sudah lewat beberapa jam dari batas waktu 24 jam yang diberikannya kepada Williams. Williams belum menghubunginya. Xia Feng mengangkat pergelangan tangan kirinya dan berkata, Xiao Qian, publikasikan semua yang kudapat dari India. Semua surat kabar, media daring, dan platform media sosial berpengaruh di seluruh dunia harus menerima emailku. Saya akan segera melakukannya, Tuan, haha. Suara super Xiao Qian. Xia Feng bertanya, apa yang kamu tertawakan? Aku bosan sekali. Perdagangan saham harianku butuh waktu lama untuk selesai. Aku harus mencari kegiatan, kalau tidak aku tidak akan bisa menghabiskan waktu. Bagaimana, tuanku?
Bisakah kau menciptakan pacar untukku? Tanya Super Xiao Qian. Xia Feng, Fu Mingmei menatap Xia Feng dengan rasa ingin tahu. Cinta baru? Xia Feng memelototi Fu Mingmei dan berkata, "Halo, kamu. Dia program kecerdasan buatan yang kubuat, Super Xiao Qian. Harga saham Wanxiang Group MU saat ini semua berkat dia." Ia mengulurkan tangan kirinya di depan Fu Mingmei. Fu Mingmei melihat Super Xiao Qian mengenakan seragam militer. Penampilan dan sosoknya begitu memukau sehingga ia berkata, "Dia terlihat seperti orang sungguhan." "Apa kau bercanda?" Super Xiao Qian mendengus pelan. "Apa yang ingin kau katakan?" "Kukatakan padamu, jika kau memprovokasiku, aku akan membuat harga saham Wanxiang Group MU menjadi $1 per lembar." Bibir Fu Mingmei bergerak, tetapi ia menahannya, tanpa berkata apa-apa. Ia sangat menyadari pengabdian Xia Feng kepada Tianyin, hilangnya nyawa Shen Turen, kesalahan karena menyelamatkan nyawanya, dan saham Wanxiang Group di as, jadi ia tidak benar-benar marah kepada Xia Feng. Sederhana saja. Bahkan dari sudut pandangnya sebagai orang luar, mengingat semua yang telah dilakukan Xia Feng untuk Shen Tu Tianyin. Apa arti penantian Shen Tu Tianyin? Sesampainya di kantor pimpinan di lantai atas gedung Tianqi, Shen Tu Tianyin sedang rapat dengan beberapa CEO perusahaan cabang. Ketika Xia Feng muncul di pintu, Shen Tu Tianyin tertegun sejenak, lalu tiba-tiba berdiri dari kursinya dan, dengan perut buncitnya, berjalan ke arah Xia Feng. Tanpa mempedulikan banyaknya mata yang memperhatikan, ia langsung menghambur ke dalam pelukan Xia Feng dan memeluk pinggangnya erat-erat. Aku. Suara Shen Tu Tianyin bergetar, "Kupikir kau tidak akan datang menemuiku, tapi ternyata kau datang." Xia Feng dengan lembut memeluk pinggang rampingnya yang membesar dan berkata sambil tersenyum, "Gadis bodoh, tentu saja aku akan datang, tapi aku terlalu sibuk, jadi aku baru datang hari ini. Kau tidak akan marah padaku, kan? Mana mungkin aku marah padamu? Kau telah membuatku menjadi wanita paling bahagia di dunia." Shen Tu Tianyin tersenyum, tetapi air mata menggenang di sudut matanya. Itu adalah air mata kebahagiaan dan kegembiraan. Beberapa manajer cabang perusahaan memandang Shen Tu Tianyin dan Xia Feng dengan penuh semangat, tidak berani mengganggu mereka atau pergi tanpa izin. Fu Mingmei terbatuk dan berkata, "Kita tunda rapatnya." "Kenapa kamu masih di sini?" Beberapa CEO perusahaan cabang, seolah-olah diberi amnesti, bangkit dan meninggalkan kantor Shen Tu Tianyin. Siapakah Xia Feng? Mantan suami Shen Tu Tianyin, pemilik Thunder Horse Group, seorang pahlawan nasional Tiongkok. Siapa sih yang tidak mengenalnya? Xia Feng hanya mengunjungi Shen Tu Tianyin beberapa bulan sekali. Berani-beraninya mereka tinggal di sini dan menjadi orang ketiga. Setelah beberapa CEO perusahaan cabang pergi, Fu Mingmei menutup pintu, lalu membukanya lagi dan mengintip. Ya, Tianyin, kalau kamu tidak bisa menahannya, hati-hati, ya? Menantu, kamu juga harus bersikap lembut pada perempuan, ya? Dia sedang hamil 2 anakmu." Xia Feng, Shen Tu Tianyin memelototi Fu Mingmei. Fu Mingmei menjulurkan lidahnya dan menutup pintu. Begitu pintu tertutup, Shen Tu Tianyin berjinjit, melingkarkan lengannya di leher Xia Feng, dan mencium bibirnya. Detik berikutnya, ia tak sabar untuk membuka gigi Xia Feng dan memasukkan lidahnya yang kecil dan lembut ke dalam mulut Xia Feng, membiarkannya menikmatinya. Xia Feng dengan cepat bereaksi terhadap tubuhnya yang hangat dan lembut serta lidahnya yang licin, memberinya respons yang penuh gairah. Ia memeluknya dan menciumnya sebanyak yang ia mau. Ia menciumnya sedalam yang ia mau. Napas Shen Tu Tianyin tersengal-sengal, dan rona merah merayapi pipinya. Di tengah ciuman mesra itu, tangannya meraih ikat pinggang Xia Feng. Xia Feng menyadari apa yang diinginkannya dan meraih tangannya. "Tianyin, kamu hamil. Kamu tidak bisa." Tangan Shen Tu Tianyin dengan keras kepala mencapai tujuannya. Ia terengah-engah, "Mereka ada di sisimu setiap hari. Akhirnya aku bisa bertemu denganmu sekali. Dan kau tidak menginginkanku lagi? Aku merindukanmu, tubuhku juga merindukanmu. Bersikaplah lembut, tidak apa-apa." Kata-kata ini benar-benar meluluhkan hati Xia Feng dan membakar gairahnya. Ia mengangkat pinggang Xia Feng dan berjalan menuju ruang tunggu. Ia telah melupakan satu hal, ikat pinggangnya. Setiap kali ia melangkah, celananya melorot. Shen Tu Tianyin mengulurkan tangan dan mengambilnya, sambil tersenyum dan berkata, "Apakah kamu begitu tidak sabaran?" Xia Feng berpura-pura melotot padanya, lalu meremas pinggulnya pelan dengan tangan yang memegangnya. "Oh, kau memukulku." Shen Tu Tianyin membenamkan kepalanya di leher Xia Feng. "Aku akan memberitahu putra dan putriku bahwa kau menindasku." Memasuki ruang tamu, Xia Feng dengan lembut membaringkan Shen Tu Tianyin di tempat tidur dan menyandarkan kepalanya di perutnya. Ia mendengar suara gerakan janin. Matanya juga melihat 2 anak dalam kandungan Shen Tu Tianyin, laki-laki dan perempuan. Ia dengan lembut mengelus perut Shen Tu Tianyin yang putih dan lembut dengan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Xia Yang, Xia Yu, ayah datang untuk menemui kalian. Cepat panggil ayah." Tidak ada suara bayi berbicara di perut Shen Tu Tianyin. Shen Tu Tianyin memukul Xia Feng dan terkekeh,
Baru saja, dan kau sudah ingin anak itu memanggilmu ayah? Apa kau tidak terlalu tidak sabar? Xia Feng menyenggol perut Shen Tutianyin dengan hidungnya. Kalau mereka tidak bicara, aku akan memakanmu. Gatal sekali. Shen Tutianyin memeluk kepala Xia Feng dan bergulat dengannya. Potongan pakaian meninggalkan tubuhnya, jatuh ke tanah, dan berterbangan di sofa. Xia Feng berhati-hati, Shen Tutianyin juga berhati-hati, dan mereka berdua bergabung menjadi satu. Gairah itu terkumpul dalam tubuh keduanya, lalu terlepas, dan akhirnya kembali tenang. Shen Tutianyin meringkuk dalam pelukannya. Wajahnya masih memerah, dan senyum kepuasan yang luar biasa masih tersungging di sudut mulutnya. Suaranya sangat malas, seperti kucing yang malu-malu. Suamiku, apa kita terlalu jahat? Melakukan ini di siang bolong. Xia Feng tersenyum dan berkata, tidak apa-apa kalau kamu jahat. Selama kamu bahagia, aku tidak peduli dengan hal lain. Kau masih sangat baik. Shen Tutianyin mencium pipi Xia Feng, hatinya semanis madu. Kebahagiaan baginya adalah memiliki Xia Feng di sisinya, mempermainkannya, melakukan hal-hal yang penuh gairah untuknya, dan mengucapkan kata-kata manis yang membuatnya bersemangat dan bahagia. Dia istimewa. Dia tidak akan tinggal sekamar dengan wanita-wanita Xia Feng lainnya seperti yang dilakukan Xia Feng. Dia tidak bisa melakukannya, jadi dia lebih suka menunggu. Meskipun butuh waktu lama untuk kesempatan seperti itu datang. Ngomong-ngomong, ayahku tahu aku hamil, kata Shen Tutianyin. Xia Feng sedikit gugup. Apa yang dia katakan? Ketika saya memberitahu dia bahwa itu anak Anda, dia sangat bahagia sepanjang hari, kata Shen Tutianyin. Dia bilang dia sangat senang Anda mau memaafkan saya. Dan melahirkan anak bersama saya adalah berkah bagi keluarga Shentu. Dan dia berpesan agar saya menghargainya. Xia Feng tersenyum dan berkata, asalkan dia tidak keberatan, itu bagus. Aku hanya khawatir dia mungkin tidak bahagia. Bisakah kamu menginap malam ini? Ayo kita makan bersama sebagai keluarga bertiga, kata Shen Tutianyin. Xia Feng mengangguk. Tentu saja, tidak masalah. Aku juga ingin bertemu ayahmu. Kita sudah lama tidak minum bersama. Baiklah, aku akan mengaturnya sekarang. Shen Tutianyin memanjat dengan cemas. Xia Feng meregangkan badan dengan nyaman, mencoba memikirkan alasan untuk tidak pulang. Inilah kekhawatirannya. Namun, saat itu, Shen Tutianyin naik ke atasnya, dengan hati-hati dan canggung, yang membuatnya khawatir. Kau tidak akan menyiapkan makan malam? Aku masih sedikit lapar, kata Shen Tutianyin. Aku perlu makan makanan yang cukup agar punya tenaga untuk melakukan apapun. Xia Feng tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dan kemudian, malam harinya, Xia Feng mengikuti Shen Tutianyin ke rumahnya di Leinju. Xia Feng bertemu Shen Turen, dan percakapan yang hangat pun terjadi. Kecanggungan yang dikhawatirkan Xia Feng ternyata tidak terjadi. Rasanya seolah-olah ia dan Shen Tutianyin tidak bercerai sama sekali, hanya sedang melakukan perjalanan jauh. Mereka berdua minum banyak anggur saat makan malam. Setelah makan malam, Shen Turen bahkan mengajak Xia Feng keluar untuk minum teh dan mengobrol. Shen Tutianyin tampak kesal. Ayah harus tidur. Shen Turen tiba-tiba mengerti sesuatu dan tertawa canggung. Oh, aku minum terlalu banyak dan kepalaku pusing. Aku mau tidur. Shen Tutianyin berkata, selamat malam, ayah.